Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israil. Fas'al bani Israil isja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'azunnuka ya Musa mas'ura. Qala laqad 'alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Wa inni la'azunnuka ya fir'aunu mas'ura. Walaqad atayna lan teman-teman wis maringi sapa ingsun Musa ing Nabi Musa. Ingsun maringi tisa ayaten ing sono pira-pira ayat bayinaten ingkang jelas. Wadihaten tegese ingkang jelas kabeh. Wa ya al ayatul bayinat iku ayatiku tangan, maksudnya padange tangan. Tangane Nabi Musa nu saged ngewarno sinar sing menyilaukan. Wal asolan tongkat. Wa tufanu lan anane angin tufan sing iso menghancurkan kelompok Israil. Wal jaradu lan walang sing dados musibah pasukan Fir'aun bisa diwal kemalu lan tumo penyakit batu fati ulang kodok wadamulan besar watom sulan kahabuse rai wat sini nalan pada klik wanap susah maroti lan kurangi piro-piro buah fat al mokota kau siroya Muhammad wa Muhammad bani Israil yang piro-piro bani Israil anhu sangking ikilah Nabi Musa soal takirin lan takok ngitrorno lil musyrikin kedhe pira-pira musyrik ala sirki kain atase bendere sira. Faqulna lahu is'al wa fi qira'atin bil mati. Fas'al bani Israila isja'ahum. Faqulna lahu mongko matur sapa ingsun to ditano ingsun lagu maring kanjeng Nabi is'al wa fi qira'atin bil mati. Fata'ala Isja gunalikane teko sapa Musa gum ing Bani Israil. Pakola mongko ngucap lagu maring Musa sapa Fir'aun ini la agungka. Ini sak temen ingsun la agungmu iku yektine. Tak ngira sapa ingsun, to yakini sapa ingsun ka ini sira ya Musa ing Musa. Kowe tak sangka masuran ingkang den sihir, mahduan tegese ingkang den tipu, mahluban ingkang kalinggih napa kakalahno ala Afrika ing atase akal sira. Kala dawuh sapa Nabi Musa, lapor alimta. Teman-teman ngerti sira ma anzala hawa. Ma anzala lan nurono. Lapor alimta, teman-teman ngerti sira. Ma anzala ora nurono haula ing ngono ayat, haula ayat. Sapa ila samawati kecuali pangeran pira-pira langit wal ardi lan bumi. Basa ira hale dadi pira-pira kasira, pira-pira teladan. Ibaran dadi pira-pira teladan. Walakin akad tapine sira Muhammad sira Fir'aun iku tu'ani iku angat sira. Uta ingkar sira. Wa fi qira'atin bi qira'ah bidom mitta lan dometa lakot alim tu dan alimta tapi alim tu. Wa ini lan tak temen ingsun albin ing dene nyapa isim kain sira ya Fir'aun tak sangka masduran ingkang rusak halikan tegese ingkang rusak. Au masrufan utawa ingkang den inggono anil khairi saking kaapian. Fa'aro da ayat tafsir. Para jamu pengarap nopo Fir'aun ayat tapi jalin musir sapa Fir'aun dum ing Musa lan kaum mau. Yo kriju tegese ngetokno sapa Fir'aun Musa ing Musa wa kaum lan kaum Musa. Fir'aun ingin mengenyahkan Musa, musir Musa minal ardi sanging bumi Mesir, ardi Misra tegese bumi Mesir. Fa'al rokna mongko nenggelamno ingsun ing Musa. Fa'al rokna mongko nenggelamno ingsun ing Fir'aun. Fa'al rokna mongko nenggelamno ingsun ing Fir'aun. Waman lan wong ma'ru kang sertane Fir'aun jami'an hale kabeh. Waktu nalang ucap sapa kita mimpi saking sause generasine Fir'aun ibadah lagi Fir'aun li Bani Israil maring Bani Israil uskunul ardu. Uskunu netepono sira kabeh ardu ing bumi. Faida ja mengkonalikane teko waktu akhir iku janji sing terakhir saat itu kiamat. Cina mengkonak kalau ingin dikurungkan siro kafe tak tekano lapisan engkang bergelombol-gelombol jami'an haris kabeh antum ya siro kafe wagum lan poro Fir'aun wa kaumu wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi terus niki mangke sing napa
surat Isra niki mengke kula khatami. Mungkin nek Isra niki khatam otomatis niki kitab niki khatam sing terkait karanganipun Jalaluddin napa Asyuti. Terus kula wingi mun nerangno bolak-balik kitab niki disebut Jalalain, niku Jalal kalih. Niku Jalaluddin Al-Mahalli niku delalah ngarang niku kabudute pas 15. Terus diterusno muridé Jalaluddin sinten Asyuti. Tapi sing aneh jadi Jalaluddin Mahalli ngarangi mulai surat Kahfi ngantos Fatihah. Kabundut diterusno muridé mulai Baqarah ngantos surat napa? Dia untungnya murid yang alim, kalau pulau sing mati dia tutup. Kalau anak motor ini kalau nangis gini, murid yang mati pulau, terus murid Mustafa ya, motivasi kayu tak boleh barokah, ayah. Elek nasi jadi endo, jadi rakyat di rumah ini, ya ini motivasi kayu bentuk nopo. Ya ini rasa senang dulunya, yang mati kayu kepingin su, oleh orang Dolim, kapin, mana bulan susah. Kurang mati orang semati kai. Bulan pun langsung warga, tapi pakai kai lah. Malah ruwet no. Misalnya bulan tentunya nu rasa tenang pangkat. Semati kai apa yang awas. Semati beri nopo. Ya para roh para gentayangan. Zaman akhir rusak. Jadi ciri utama akhirat itu rasa tenang dulu. Jadi dunia orang tak diwarai senang, gue senang sih. Kalau kita ada debat dengan seorang kiai, tapi dunia kan penting. Seorang Nabilah kan dunia itu sarana ibadah. Ya dunia itu penting, tapi yang nerangno rasa mengira rasa Rasul. Wong wis roh dhewe pentingnya dhewe. Ora usah seorang Rasul nerangno pentingnya. Jadi pinter dhewe. Mulane paham ya? Itu yang salah paham. Makanya ini kalau tengah tausiah. Jadi gini. Saya tuh dengan baca ini ya sering didebat oleh kiai, tapi kiai sana ini gus naga di duit dan di rumah. Lu sing ngomong ora usah kiai, masih lonte sing paling dihormati sing duit, masih preman sing dihormati sing duit. Jadi sing ngomong ora usah kiai itu ilmu umum, maksudnya siapa saja di dunia preman, lonte, maling, gendut dan sebagainya. Sing paling dihormati sing duit. Gitu juga misalnya dia ngomong, kamu saya ini gus naga di relasi pejabat kayak di rumah. Masih yo gangster, sing dihormati, sing duwe relasi pejabat. Geng-geng ning Jakarta, preman sing dihormati, sing duwe relasi. Itu rasa kiai sing ngomong lu yo pinter dhewe, paham ya? Kiai ngomong ngene. Misalnya sampean ngaji nang mriku wis kelas. Coba hiburan ngomong nganggur. Itu kelas. Lolang mulang itu kelas. Ada yang kelas kalau ngerti nah ilmu ini saking pengiran. Gua mulang juga enak. Ini pun pulau rakor, sampai jumlah ada orang rakor. Sampai tak ada pulau rakor, tak ada murah rakor pengaruh beda. Itu kiai, itu kiai yang tahu. Jangan menggaleng, soalnya aku kacung. Ini sampai ini agak dihormati, gak suka kiai, gak dihormati. Itu tak perlu kiai. Paham ya? Kira-kira maling di kelompok orang pulau paling dihormati yang paling tinggi. Di dunia lonte kita sama, yang paling dihormati. Di dunia militer juga sama, di dunia birokrat juga sama, di mana-mana. Makanya fatwa Imam Ghazali kamu tertarik. Anda jangan pernah gembira dengan kenikmatan sing tastariku bikal baha embal fujar wal fustaq. Yang hewan juga merasakan. Misalnya kamu nikmati seks, maniak seks, tentu ayam lebih baik ketimbang Anda. Kita ini songgoloni, kok wedoan, dino begitu. Kalau Anda penikmat makanan, kebun mangannya ya gue. Nah, senang juga. Gue senang loh. Di ruangnya ada lawak, gue senang. Maling, nanti jadi maling, gue senang. Jadi kalau kita senang duit, ya itu satu kenikmatan yang sama dengan rusak. Kalau kejar, orang-orang fasik juga senang apa? Senang mau sesuatu yang spesialnya orang soleh. Misalnya senang ma'rifah. Senang ibadah. Itu memang spesial. Juga mungkin mengelak senang doang. Nah, kalau sama tanya, tapi sholat kan dibutuh duit, butuh pakaian, gaji, butuh duit. Itu tetap nanti nuansanya beda. Jadi misalnya kita senang ma'rifah Allah. Saya senang Allah. Saya juga suka uang. Kan ganteng dari Allah yang punya kenikmatan. Kemudian kita iman bahwa Allah itu mengkasih nikmat kita.
Di antara anugerah itu kita punya istri, punya anak, punya uang. Tapi kita ngitungnya dari Allah dulu. Minallah wa ilallah wa bil. Beda kalau logika Anda ke materialistik dulu. Senang gue bohongnya kayak ini. Mana tersinggung aku kok kayak mana itu. Paham ya? Dunia ini kok kayak aku ngwekku kok kayak. Makanya ada wali-wali yang sok pengiran malah benar. Kalau gak ada cerita wali-wali itu sok apa? Malah ada pengiran tersinggung. Jadi pas Arafah itu kan kalau yang kaji 600.000 yang diterima itu hanya 6. Nah, cari wali-wali abdal. Si wali ini tadi nangis. Ternyata dia itu wali abdal yang hajinya diterima. Dari 6 ini menkafaati jadi 600. Nyafaati lagi jadi 6.000. Hasil sampai 600. Jadi Rian itu ada mitos haji itu tidak boleh lebih dari 600. Saat ini benar 2 juta ini. Benar? 5 juta. Pusing kita mau biron. Walhasil si wali Abdul tadi itu matur ya Allah, karena saya mencintai umatnya Rasulullah SAW, haji saya hadiahkan ke mereka semua, supaya engkau terima. Masa orang sebanyak itu sudah kangelan atau sama tekal, hajinya betul apa? Ternyata jawaban Allah itu lucu, Allah tersinggung. Wali, aku tinggal gue lomo. Sayyidul Akhiyah, lomo terbaik ya, sing ada lomo mal maraya. Wong-wong haji itu keliru lah, tak tombol dunia mbok usulno. Jadi ya sudah begitu, Tuhan sudah baiknya itu. Sama seperti saya jadi kiai di sini. Sebetulnya di mana-mana hidayahnya kiai itu terlambat. Pasti dulu hidayahnya. Misalnya saya ngaji di sini. Wah, gara-gara khusbah wong do ngaji. Loh, sampai itu hidayah itu sebelum ketemu saya. Aku mau alatnya pangeran memperkaya hidayah itu. Kalau sampai orang sebelum ketemu saya juga sudah mendengar. Jadi sudah ada baik-baik. Wahsi itu pas materi saya Hamzah, malam bulannya ayat. Padahal di pasal mau benar-benar. Jadi Dina Umar untuk hidayah pas lagi mau Quran. Jurano dengan dan semua hidayah itu datang apa? Disebut lama guna lina saja laulah ada. Sehingga kayak saya itu udah ikhlas mana ada bisa. Jadi orang udah ikhlas itu aneh. Makanya cara hikam ini pentingnya ngaji dari ulama. Hikam itu bisa memprovokasi orang atau memotivasi orang supaya orang itu ikhlas. Dan itu cara ngomong gampang. Jadi misalnya saya punya uang sedekah, itu cara kata hikam kan. Kaifatat tubul ajro mimman huwa mudi ilaih. Bagaimana Anda nuntut upah dari orang yang memberi kamu? Misalnya kata Sukin tak kayak duit sambil ya, kan kita tak kayak duit sambil ya, terus dagang no. Barang dagang no menghasilkan laba sampai 4 miliar, 10 miliar. Padahal uang dari saya tadi. Kemudian Sukin nuntut saya, Gus, aku kasih hadiah, kasih bonus. Karena saya berada jadi pedagang kaya, 1 miliar jadi 10 miliar, itu waras salah. Sama, saya bisa sholat karena hidayahnya Allah. Saya bisa ngalim karena dikasih ilmu. Saya punya uang karena dikasih. Setelah ilmu itu saya berikan jenengan, setelah saya sedekah sama pakai miskin, terus bilang ke Allah, ya Allah, saya ini harus dikasih surga karena saya sudah sedekah, sudah ngajar. Aneh. Bagaimana mungkin Anda menuntut dari zat yang mengasih kamu? Itu bodoh karo roken nakai modal tak miliar, barang sukses jadi pedagang malah aku jadi tuntut. Kau nambahin, waras noah. Itu hikam, jadi dia gampang. Jadi kalau sampean sudah yakin hidayah minallah, kamu bisa sholat minallah, bisa haji minallah, bisa alim. Tentu kita akan malu menuntut Allah. Masa yang mengkasih kita, itu hebatnya ulama. Jadi ulama itu kalau melogikakan ikhlas gampang. Kira salut mufallah ini. Mereka surat gampang. Ulama gede-gede kangelan. Pemerintah itu. Dan jenengan kangelan karena tidak tahu orang kangelan. Enggak salahnya geremen tentang aneh-aneh. Ya orang kafe tapi agak-agak geremen. Enggak, dia itu madana ala ide. Ikhlas itu gampang. Karena kalau ikhlas yang ngomong ulama-ulama ikhlas itu latihannya gampang tadi. Kalau kamu sudah yakin uang itu milik Allah, ilmu milik Allah, kebaikan juga dari Allah. Tentu setelah kamu kasihkan orang, kamu tidak bisa nuntut dan maka nuntut zat yang memberi. Jadi kamu kaifat asubul asro
mimman dua mudi ilaika. Bagaimana mungkin kamu menuntut upah imbalan dari orang yang memberikan? Paham nih? Jadi mudah sekali. Nanti ketika Rasulullah itu, ya kebaikan itu ya siron alaman ya secara umum itu mudah sekali bagi yang tiga lagi. Makanya kalau ada cerita kata di hati-hati sokai, itu ikhlas itu begitu mudah. Jadi misalnya ada seorang yang diceritakan Rasulullah itu, ada orang itu ya punya budak, dulu itu budak, kalau sekarang mungkin dulu atau apa. Terus buruknya itu terus hilang itu, pulang kemana sampai 10 tahun. Dulu itu punya satu unta itu di rumah sampai punya anak, mungkin punya cucu sampai 2. Ketika buruknya datang setelah 10 tahun, dia majikan saya, opa saya mana? Itu unta, ada 100. Apa kamu menghina saya? Saya dulu kerja itu kira-kira gajinya ya 1 unta, kalau sekarang jadi 100. Ya entah kamu itu sana rumah atau jadi banyak, saya kasihkan. Kamu ikhlas? Ya ikhlas. Yang bikin punya anak juga Tuhan, saya juga nggak tahu banyak orang gaweanku. Ya ikhlas aja. Itu kata Rasulullah itu orang itu ahli surga mau modalnya itu. Mesti gawe anak yang aku, udah kelonturan dewe, udah gila. Jadi ikhlas itu gampang gitu. Ya kalau misalnya itu di duro atau anak di mantu buat duro jadi. Barang seperti rekan larang. Man bisa cilik rekan murah kayak gini, gugur di rekan jutaan apa man kok. Kowe ora ono gede, ben gede-gede itu ora malah ngurus. Sudah itu milik Tuhan, kamu kasihkan. Lah makanya kata ulama, orang tidak ikhlas itu masih ada ciri. Ekstrimnya orang tidak ikhlas masih ada ciri. Jadi tadi, misalnya zaman punya pohon jadi kecil, bisa bukan memantu, enteng. Orang tua harganya orang juta kan apa? Kowe nanti apa mesti pikiran musim rumah aku. Padahal dari pengiran sing gedene ya pengiran. Coba kalau tahu kamu murni. Orang anak gede no jadi gede-gede sih. Sing ngatur oksigen yo pengeran, sing ngatur gede nih. Jadi kamu pengeran yo wis yo enteng betul ya. Nah, itu cara. Jadi orang kalau enggak ikhlas, pasti tauhidnya itu cacat. Pasti akrab kata ulama, pasti pincang. Ya nabi cekeba. Ulama yang sering bilang orang enggak ikhlas itu pasti akmal wa atau yo pincang yo pincang. Enggak orang kayak pengeran mesti jalur pengeran harus dimasalahkan, enggak pincang gitu kok. Ulama ya terus, nah itu terus ulama yang ekstrim kayak Hikam apa nyebut orang tidak ikhlas disebut syirik kok, syirik dan karena orang tidak ikhlas itu pasti ada unsur katanya tidak benar. Kalau katanya benar, misalnya saya punya ilmu ini, sealim saya pun, misalnya saya dikasih stres selesai, dikasih setruk, terus saya bisa ngajar karena tidak, saya bisa ngajar karena nggak dikasih stres atau depresi. Ini semua bisa gini karena kendali Tuhan, karena rahmat. Setelah saya dititipi umatnya Tuhan, umat bingung-bingung yang tadi misalnya. Terus kurang mulang. Barang kurang mulang dengan nikmatnya Tuhan, dari ilmu dari Tuhan, terus saya menuntut Tuhan. Gusti, saya ini minta surga, kan aneh. Ada alhamdulillah, tidak termasuk ulama yang aneh. Makanya saya ada minta surga karena ngajar, ya kan, minta apa-apa ya sudah. Makanya ciri utama Nabi itu lah, asal hukum aliyah. Tidak minta apa, tidak minta. Karena aneh saja, orang nuntut itu aneh. Kalau dalam logika ikhlas, tapi kalau logika jauh ke sini masa hanya segini, itu logikanya orang aneh, orang ikhlas aneh. Orang kayak saya, orang tidak ikhlas. Tapi insya Allah benar. Kalau saya yakin, aku yakin. Saya yakin. Kadang kalau di sana nanti, masuk Gus. Kuat dengan ngaji gue, dengan orang jelas kok baca. Yang kemurah jelas sampai harap dua itu jelas paling dalam dari ada juta setengah juta aku jelas semua aku ikhlas. Ikhlas itu gampang, saya ulang-ulang. Ikhlas juga gampang. Saya belajar ikhlas, belajar hikam, belajar kitab-kitab saja. Caranya dimulai dari tauhid yang benar. Itu pasti mudah. Jadi tadi misalnya zaman nanti PTA, di PTA, sing gede dari pengeran, di jadi akeh di gede dari pengeran. Jadi kalau ngasih orang itu ya gampang saja, karena merasa ada ikut punya. Sampai nanti berat itu pasti karena merasa punya. Makanya zaman sahabat itu ketika ini cerita yang khas itu. Ketika sahabat disuruh perang itu yang mintanya munafik, sahulatna amwaluna. Wah, Gusti saya ini punya anak, punya istri, masa disuruh perang.
kata Allah juga boleh karena hukum benar, hukum sah. Nah anak buju, keluarga, tuwe apa? Itu kata ini, apa ya menawarkan terus. Karena dalam logika Tuhan itu aneh. Kowe ngaku dia anak itu aneh. Kowe nak mau direputasi ngeloni bojo entek. Wes ngeloni nikmat. Itu saja reputasi Anda sebagai manusia. Tapi apa Anda bisa ngatur janin di kandungan ibunya? Ngatur oksigennya, kebutuhan jantungnya, nafasnya. Setelah itu anak itu besar. Besar itu paling banter urung ngajak mangan bareng. Iku wae sing gogo yo rezekine pengira. Fasilitas yang kamu pakai milik. Oksigen juga milik. Jadi ketika ada orang bilang, Gusti, bagaimana saya perang? Nanti anak saya gimana? Pengiran aneh. Wah anakmu piye? Kowe urung kelontok sing gawe jantungnya aku, sing gawe paru-paruku. Wong urung telon kok ngaso duwe. Makanya kalau Allah nyuruh perang, itu orang enggak boleh mempertimbangkan anak dan istri. Karena menurut Tuhan aneh saja ana wong kok ngaku di bojo duwe. Lha kowe di bojo ora aneh piye? Bojo mbok kelon niku umur 20 tahun. Berarti sing bedakno pangeran. Kowe ketemu gede terus nikmati. Bareng nikmati dhewe anak. Ketemu gede kok aku bojomu, anak aku anak. Padahal semua sistem organ tubuh, semua nikmat, semua rezeki yang ngatur. Jadi kalau ada orang disuruh Nabi kok demi anak istri, udah pangeran aneh. Sabolana ambaluna. Tapi kalau saiki jihad itu sing aneh. Motor demi ngaji anak bojo diting itu udah rasional. Itu aneh semua, cara pengiran saya ingin kuat naga. Nah, tapi pada adil yuriban, bahasa Yahudi. Logika yang saya bangun, yang dibangun ulama, sekarang dianggap. Saya itu punya bapak. Bapak belum namanya di Indonesia. Di guru namanya Badullah sampai di apa, itu menang. Nah, esok bujurnya, belum beras, pokoknya mulang gitu. Nah, mau bujurnya kan. Mana ada sedih lagi ramalan, borong dino ramalan, awal mulang ketemu mulang, apa mulang berak kelar mangan. Ya sudah. Tapi logika itu cara orang-orang yang nggak biasa tahu ya aneh, apa? Tapi kalau di dunia kiai, kalau nanti dia mau beda, anak kalau nomor kali namanya Hasan itu jam setengah tunggal itu dari bedanya pun cara dokter beda. Ini pun bukan mesti lagi. Kalau tenang mawon memang ada super pulau wayang muda lengkap sekitar 15. Ya tapi pulau wayang muda tetap muda. Ya pulau pulau mulai respon mata pulau ya. Oke tenang. Kalau yang mau ketemu tenggalan dari itu. Terus balik nomor di kita cuma atau ini ya. Karena kita berdeng lain. Masih tak tunggu nanti ngurus kelahiran ya pengiran. Tapi udah mau guna ya tak tunggu nanti orang pengaruh ya. Diuji pengiran. Jadi tidak ada tetap. Tapi bukan berarti kalau kurun betul dia tenang lawan. Terus setelah 5 kilo dari rumah saya itu ada masjid di pinggir jalan Pulau. Ya Allah, sebagaimana biasanya yang kurus-kurus ya jenengan. Biasa saja sebenarnya yang kurus ya jenengan. Selama ini hidup saya kecil saya mulai dulu ya yang kurus ya jenengan. Jadi ya biasa saja seperti biasanya kalau cuma betul di tahun. Ya saya kan yang merasakan, zaman saya dijamin ibu saya juga nggak pernah ikhtiar ngatur oksigen saya, atau saya hidup sampai sekarang. Jadi ada waktu-waktu di mana tanpa ikhtiar saya hidup. Jadi zaman saya janin, zaman saya. Jadi kalau dulu ya Allah, sebagaimana biasanya ya ngatur jenengan, jadi ya seperti biasa saya. Jadi sudah ulang-ulang. Sebenarnya sebagai seorang bapak ya kepengen mengguni anak lain, tapi yang mulai rasanya bapak mulai. DPR pulau berpengiran. Dia pulau tempat bujan DPR. Anak pula dari teman-temannya. Dia jam berapa? Kenapa? Kamu nggak sekolah. Kalau lagi pulau tengah malam sekolah. Setelah 5 menit dari datang pulau wudhu terus sholat. Itu lahir. Dia pulau biasa mawon dia berbeda. Ya Allah, bagaimana biasanya dan dia sudah biasa. Memang selama ini yang ngurus saya dan keluarga jenengan. Jadi dia seperti apa? Biasa. Ya itu namanya tauhid. Jadi sebetulnya tidak ada yang aneh. Makanya saya kalau melepas jenazah di kampung saya berkali-kali ngomong. Jenazah ini nanti di liang kubur. Ini tidak usah khawatir, tidak diurus Tuhan. Tuhan itu punya reputasi ngurus di kuburan yang sama. Ini itu zaman jadi Allah punya reputasi ngurus kehidupan dalam kuburan. Ini rupa-rupanya ketika kita kecil jadi janin.
Gumbo emangan sambel, kadang pelayan, kadang ngamuk, banding piring. Tapi apa begitu tetap bisa mendesain dan ini hidup. Padahal gue memak. Jadi Allah sudah punya reputasi ngelola kita dalam kubu. Disebut wa'id antum ajinnatun fi buduni ummah. Kamu ingat zaman jadi janin kan? Tapi setelah sekian reputasi itu kan membuat manusia dari debu, dari tanah, mengelola manusia di dalam kandungan ibu kita setelah berpikir jadi orang pinter katanya. Malah aneh dengan kekuasaan Tuhan yang nang. Jadi kita ini orang aneh semua. Apa? Saya sama ngaji dulu, orang yang ketemu kalau tengah akhirat. Tahu kita sama dan itu tidak kocok kompor, kocok amal, kocok aron. Tapi bukan berarti sama semuanya wah kelas 2. Orang kelas 2 di kelas 10 itu tahu kita kelas 2 dan memang dulu di kita punya keyakinan. Pak, kita terus kalau suwon mau enak ngaji di sini. Ya kelas itu gampang, itu tadi dilatih. Minimal sampean tahu bahwa ini minallah. Iya, gampang sekali. Kalau nggak sampean kangenan, berarti malah arut. Ya istilah ini tidak rasa, memang Tuhan cara istilahkan di dua mangga nabi Yadi Ahmad, ya kalau bil akhirati, orang tinggi picek, ini akhirat luwes. Di zaman Agus Ba atau Pak, yang asli bahasa Quran dipicek, yang halus orang Quran. Enak wae, fatwane keliru dibungkus besok pagi malah dolen, fatwane keliru dibungkus besok malah kamuflase. Yang benar itu nggak ada nih, mesti leperan di mangga nabi Yadi Ahmad. Bahwa bil akhirati sama tak cerita ini banyak pulau nyari hatam. Nanti di orang-orang master ini kata cerita Ibnu Jarir atau Bari yang ngarang Jami'ut Ta'wil. Mungkin tafsir terbaik di dunia itu yang sekarang Ibnu Jarir atau Bari. Sehingga kayak Imam Suyuti, kayak Ibnu Katsir, sedikit kola Ibnu Jarir. Itu nanti di akhirat itu Tuhan itu pidatonya hanya gini sederhana. Apakah adil? Jika orang mengimani sesuatu, dia ikut pada sesuatu itu. Kata manusia semua jawab, adil ya Allah. Uang mengimani, nah orang mangan rawar, nah orang mangan sumpah, nah orang di duit sumpah. Itu loh, wes ke marah di duit, gue ditumbuk sak gunung, nah itu pengenalan. Ya sudah gitu, setiap orang yang mengimani sesuatu disuruh mencari sesuatu yang senang uang dibareng uang, yang senang makanan. Terus tinggal pengiran saja. Dan siapa yang senang saya, maka nyari saya. Terus dites. Tes wajar kalau sujud, kok gak kejengkang, berarti senang-senang. Yang senangnya separuh-separuh. Senang separuh-separuh gini misalnya contoh. Kamu ingin punya uang banyak, ingin punya usaha lancar. Terus kamu sujud sama pengiran, itu kemungkinannya juga. Yang paling kamu inginkan tuh kaya, cuma Tuhan kamu jadikan panitia. Jadi yang paling kamu inginkan itu kaya. Cuma kamu tahu yang bisa nolong itu Tuhan. Tuhan kamu libatkan. Woi, kecengkang. Karena Tuhan posisinya namun panik. Apa mana pengiran nama lembaga dan BPKB, wah ini orang buat libat. Wah, ini malah parah sih. Tuhan tidak ikut utang bank, tidak ikut gajian sertifikat. Pas wayanya orang buat libat. Panggil kamu. Wah, malah kecengkang. Itu kemungkinan satu dan itu kemungkinan terburuk. Gua jadi ngandung tapi raga iya betul. Waktu ini nggak apa-apa ini dari tahu deh. Kemungkinan kedua dan ini semoga iya kemungkinan. Kalau ini baik. Kemungkinan kedua itu kalau Anda memang sudah waras, sudah lurus. Ya Allah saya memang suka uang, saya memang suka harta, saya memang suka apa. Tapi saya tahu betul yang bisa melaksanakan semua hanya Engkau. Dan kesenangan saya pada itu semua itu juga karena memang Engkau membolehkan. Dan karena saya masih dalam bingkai syariat itu. Terus kamu sujud. Murni karena kamu tahu yang bisa menyelesaikan itu hanya Tuhan. Dan kamu memang bertanggung jawab kalaupun betul nanti dapat pangkat, dapat uang, dapat apa saja. Tuhan akan kamu berikan. Nah itu zakat untuk amal ma'ruf nanti. Nah kali itu masih baik. Karena memang Tuhan dilibatkan karena dari awal semangatnya karena rohani ketuhanan. Yaitu minallah wa billah wa ilam. Kali itu. Nah, itu rakyat singkang, yang prosesnya begitu. Tapi nak bangsa Allah panitia dilibatkan, itu takut, paham ya? Kau pengen juga dewe, utang-utangi dewe. Allah kan melok nyawa. Wah, ini perkara. Jadi ini bulan
dilatih. Itu gampang. Allah tuh membolehkan sama senang uang, senang pangkat boleh. Tapi tetap sama sadar itu harus minallah wa ilam. Misalnya sampai senang duit, ya Allah memang jadi anak tinggal jadi manusia. Ada butuh mangan, butuh ngombe, butuh duit, banyak bulan ini lemah. Singgotan butuh duit namun jenengan. Singgotan butuh mangan namun berapa? Dengan takdir kelemahan saya butuh mangan dan butuh duit. Mohon kelemahan saya ini jenengan tutup. Jadi kalau ada duit, jadi pengiran maklumi. Aku sama kenal. Tapi nak bawa alih, seneng duit tenanan. Terus Allah mau libat, mau sampai. Wah, itu kalau suwon ikhlas itu gampang lah. Dia tadi tak warai, tapi dia tadi kamu. Kaifatat bubul ajro mimman dua mukti ilaika. Bagaimana mungkin kamu menuntut upah dari wujud yang memberi hadiah? Uang itu milik Allah, rezeki milik Allah. Bagaimana mungkin kamu nuntut? Begitu juga sampean bisa sholat, bisa zakat, bisa haji itu karena hidayatnya Allah. Sehingga setelah hidayat ini ada semua, masa terus Allah kamu tuntut. Gusti, karena kamu sudah mendapat hidayat yang engkau kasih, maka sekarang engkau wajib ngasih aku surga. Kan terus aneh. Wong ngakoni yang engkau kasih, jebule setelah engkau kasih. Ditun. Gampang kok ikhlas lagi. Dilatih, itu iso. Menepat merokokan. Ya, ada jelas aturan wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisina. Wallahu a'lam. Wa bil haqqi anzalna wa fil haqqi nazal. Wa fil haqqi lan kelawan kebenaran anzalna nurana itu ing Quran Al-Quran fil haqqi lan kebenaran. Anus kami kang mongko Quran ali ngatasé hak nazal nurana Quran. Kama anzala kaya oleh nurana sapa lam yahtari hidat. Ora anyar teko ing Quran apa tafsirun apa perubahan. Wa ma arsalna orang utus ingsun ka ing sira ya Muhammad ilam basyiran kecuali wong sing ngekeki berita gembira maring wong amanah kang iman semen beda nasi kan swarga. Wa nazira menangi peringatan maring wong kafir kang kafir semen dari lan neraka. Wa Qur'anan lan Qur'an mansubun dhisik lan difasiru. Faraqnahu utai dawa Qur'an dinasabna dhisik lan kan fi'il difasiru kang nafsiri ini fi'il apa dawa faraqnahu. Kang misah-misah insun ing Quran. Nazalna tegese nurono insun ing Quran mufarraqan hale terpisah-pisah fi isrina sanatan ing dalam masa 20 tahun. Aw wa ta'ala sing kita matur. Jadi ku nabi teng Mekah 13 tahun, teng Madinah pinten 10 tahun. Jadi totalnya pinten 13 tahun. Litat ro'ahu supaya mocakno sira Muhammad ing Quran ala nasi ngatasi. Nah, ini dari Debulon. Mulanya wong alim wajib mulang. Mereka pertama kali Quran turun itu kita perlu alat nas. Wah, gitu. Terus wong alim ini wajib mulang. Bukan kok oleh mulang wajib nopo mulang. Mereka Quran diturunno kita perlu alat nas. Jadi itu juga wajib nang musuh. Terus pulang ngene iki. Bodoh pidol ora kok itu kasih wong alim ada. Wong alim ku amen kon ndonga ora ono ning Quran. Wong alim kok kita perlu mana kalau pusing, jalan dan keluarga jadi baru nak orang alim jadi pangestu patungan pusing. Bicara zaman di Cina Umar juga. Umar bin Khattab itu sering ngirim orang alim-alim, tenggene Yaman. Jadi orang alim dia kata sekolah dan jangan mer. Sekarang temeriku orang mau diudur no kadang depannya. Nyurati di Cina Umar. Ya Umar, saya pindah dari daerah ini. Di sini itu orangnya mati semua. Masa orang alim nggak pernah ditanya hukum. Mereka mau itu dulu, Umar balik di surat. Daerah itu sudah daerah terlaknat karena ada orang alim tidak ditanya bu. Tapi saya nak minggat dari situ tambah laknatin juga itu dari orang alim. Akhirnya manggon yang mana bagaimana perkara. Mau jadi ya masyarakat itu ya, ada orang alim semua kaget nonika, beribu kunjungan, melahirkan kunjungan, lalu mati kunjungan waktu. Kalau ternyata kalau dengan orang mati ke pas lokasi ada dengan rokok pertama. Saking mangkok pulau. Semua ngomong juga nggak. Berkali-kali kita kok bapakmu nak mati, kira itu wajib kita parok. Tidak melanan kebagian apa dijaga itu hadir. Boleh tak orang hukumnya. Bapakmu sudah gantung rokok warganya itu kira bener no. Jadi rebutan. Mana?
Mau terkawal itu jelas warisannya bapak itu jelas. Memang orang alim itu harus tegas. Kalau tidak kita akan dipakai main-mainan terus. Konan seremonial yang ala jahala itu ala model beda budu. Wah, kalau biasa, alhamdulillah kalau nuan itu orang alim tidak ini kan. Itu kan, gue tidak nanti ngomong dulu. Jadi orang alim kelebihannya di bawah, adalah gue tidak nanti. Sajanya kita ini kan juga harusnya tertekan beda nabi majid itu gantung dirkai, nabi kai buruk diselesaikan. Itu rohing kan, pemenang aja di minggu diwasiati usul dia nopo. Mestinya kan dari teori firqah nak mayit itu mati, tetap itu pikiran pertama bukan disebutnya wasiat di itu firqah itu. Tadi juga bermayit mati pikiran pertama itu biasanya terkait seremonial apa? Mati di kiai sopo, imam sopo, ini sepuluh atau dan apa? Kan apa? Imam sopo, kiai biasa nopo. Jadi yang tidak substansi masalah. Itu kalau orang awam mantap. Kadang alumni pondok, nanti mondok. Nah, orang awam belum alumni. Jadi nanti mondok mesti cukup manusia dia. Mesti saya kalau yang anaknya kiai mati, anak itu orang pulau itu, jangan jatuh di nyolati bapak pulau lapor. Mesti saya tanya, bapak masih apa? Jadi ya cerita. Wasiatnya ini oma itu tingginya adik pulau kan terus mau pulau kan nyatanya. Ya itu saja mesti sana. Pasangan lepaskan aja 10%. Pokoknya mayat ini kata saya bus warga, anak-anaknya melakukan wasiat. Nampak ini kan rokok ini. Anaknya meriang, pokoknya anaknya meriang. Mikir betul. Jadi dia jelas kita talan itu, semua orang tahu. Gak mau gak jelas ya. Mengakhiri ke dunia ini kan terang banget. Iya, ketika bapak saya wafat, itu rapat keluarga itu bapak wasiatnya. Ternyata bapak wasiat yang gantikan saya. Sehingga ya ada tinggi satu saat itu. Kiai yang alim-alim tidak. Pertama yang diutarakan, wasiatnya yang alim juga yang ganti. Saya langsung boleh dari Jogja. Jadi harus jelas. Yang pokok-pokok itu harus apa? Itu disebut mimpa diwasiati Yusufia. Tapi kita ini enggak. Kurang tersinggungnya kan. Quran begitu jelas bikin aturan, tapi kita yang ngaku Islami, ngaku mondok, aturan itu tidak kita hidupkan, kalah dengan aturan adat. Itu yang saya ada. Padahal aturan Quran dulu, di sebuah subuh. Nah, sampai mati malah saya soal pasti ini sampai yang ketinggalan bapak. Soalnya bapak merawat dia. Wasiat itu mau mati berdesing jeruk di kulting dhuwur lah itu mana bingung oleh nafsi kurang juga saya lo yang nanti tenanan malah anak itu kalau wasiatnya harus tunggal berdesing jeruk because kamu minggu kenapa ngawam nari orang kalau lagi foto EKTP ini betul. Wonten dia wis diundang, wong ora ono. Bareng tekone terlambat. Itu kan foto EKTP itu tanya, jenengan sange budi, maksudnya kok desa budi. Karena desa kan banyak. Ono desa Narwa desa kon. Siapa inti film. Jadi penanyanya maksudnya sange budi, sange desa budi. Wong iku lugu tenan, kok film. Kalau lu seneng gue pengiran jadi pinter lagi itu. Tak kantor gue kan, karena saya senang. Dengan tinggu bikin apa? Coba namun karena akhir digarap mau narik. Misalnya mungkin akhir maksudnya dengan cinta, maksudnya kan kalau dia umat Muhammad atau cinta dengan cinta tidak bapak itu saya posting. RT ini adalah ini kalau kita ada tanggal berapa amat ya atau mungkin namun itu sedikit penting dulu. Itu sebuah pengen. Jadi ini ditangkang dengan alim sing sakit ngaji bedah mulan ini dari jelas waktu Quran warokan aku litakrohu alam litakrohu supaya maca nosiro ing Quran alam. Nah, jadi oleh diwaca dhewe nek sing iso ngaji kudu diulangno. Cek saged tafsire, cek tafsire, cek napa-napane kudu diulangno ditakrohu alam.
kita roa supaya maca sira Muhammad, macakno sira Muhammad ku ing Quran alam nasi ngatasé musuh. Alam muksin ing ngatasé sithik-sithik, mahlin tegese sithik-sithik, wa takut datin lan ulama. Ya kamu supaya paham sapa ngake wana jalna ulan nurung ing sing Quran lan jinan kelawan turun tenan sean tegese sithik pada sean tegese sithik sing liya ala hasabil masarihi ing ngatasé sesuai tak trapane maslahat. Kul ngucap sira Muhammad iku fari Makkah samane kafir Makkah. Amin siji Allah. Amin iman sira kabeh di lan Quran Allah mung utawa ora iman ora apa-apa. Sing lulu wis kakar mudhe. Tapi itu utawi iki nglulu. Lagu maring kufar. Innal ladina ta'lamu ada hubungan den paring sapa ladin alim yang ngopi sange jenenge Quran bulan suci jenenge Quran. Bahum DKP mukminu ahli kitab iku mukmine ahli kitab. Ida istana dikane den wacana apa Quran ahli ing ngatasi Allah dine utul. Ya firuna kodu cinta sapa Allah dine aswani maring biro-biro jambut sujatan ahli sujud. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa Allah dine utul iki subhana rabbina kan mau sujud ngiran kita tandian lan berjeneng maring Allah antu bil wadi sange nilayani. In kana wa rabbina. Ini sunai kelakuan mukafafat. Karena ono apa waktu robina, apa jadinya pengiran kita, selama bulan ini bakal terjadi. Binuzulihi kelawan turunnya waktu. Atau binuzulihi kelawan turunnya Quran, wabak Nabi dan kautusikannya Nabi Muhammad SAW. Lama bulan yaktinya mesti dilakoni, itu mesti terjadi. Waktu napa dijungkul sopong akhir atau ini maring pera-pera janggut jakmuna halen nangis kafe akun dia dari sifat yang nambah sifat. Wajib itu. Lan nambah yo Quran ing wong akeh. Ini sing utul ilmu Al-Qur'an tegese nambah Quran. Quran nambah khusyukan ing khusyuk. Manane tawadhu atrese. Tawadhu lillahi ta'ala mareka Allah. Wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yaqulu dawuh sapa nabi. Nabi nate dawuh ya Allah ya Rahman. Jadi nabi nate dawuh ya Allah ya Rahman. Iku jare wong kafir Muhammad ku aneh. Jare pengerane kita kok muni ya Allah ya Rahman. Kalau orang kafir menangis, saya wiridan asmaul husna, malah pengirannya tangan pulang. Jadi dia sakit, kaji nabi itu sakit. Muni ya Allah ya Rahman itu dari Muhammad itu aneh, dari pengirannya itu kok nyebut loh. Pakai. Lalu ini umatnya nabi malah nyebut itu. Kemudian ngutangnya agak semangat ya kami. Lucu, orang Islam zaman akhir lucu. Saya ngomong lurus-lurus atas kulon jarang wiridan. Itu rapati butuh duit, rapati kakean utang. Saya ngutangnya akeh senang malu perwiridannya banter gak karuan. Karena wau pangeran dijadikan panitia. Kemudian di surau pangeran tapi ya abot. Ini aminolah tetap abot. Itu liru. Perkara ini barang liru. Ini perkara ini barang apa? Oh, nanti gua bikin dandan itu barang liru. Ini abot. Ya anak kula sebagai kiai itu mana betis. Tapi kalau sadar nama ya Allah ya Rahman. Pak kalau mau kode komentar atau kufar, komentar ini ngucap. Yang hanya nyegah sapa Muhammad tak ingkito anak Buddha ingin tanembak kita ilahnya yang pengiran loro. Bahwa Muhammad jatuh, Jumlah Muhammad ilahan akor yang pengiran sing dia ma'ruf ketane Allah. Mergo kanjeng Nabi muni ya Allah. Untung kan Nabi muni ya Allah ya Rahman. Kalau Nabi orang kafir menangi umat zaman akhir ini kita sangat pulau. Akeh pengiran aja. Sangat pulau nopo. Pada dalam mengkotung bulan aku jauh kulit Allah awibur. Kul ngucap sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini awal-awal kudu nyembah sira kabeh donga sira kabeh Allah ing nganggo asma Allah. Awit utawa donga sira kabeh Ar-Rahman ing nganggo asma Ar-Rahman. Maksudnya tidak dua hal yang berbeda ya Allah ya Rahman iki. Tamu tegese nyelo sira ing Allah di ayi makan dini Allah lan Rahman. Awalatu utawa ngundang-undang sira ing Allah di antaqulu ya Allah ya Rahman. Ayyam ma tad'u falahul asmaul husna. Ayam makin endi wae salah wijine asmane Allah. Uta ayan sapiatun sapia. Tema jaidatun zaid. Ayya hadzai. Tegese ing endine salah wijine Allah lan Rahman. Tas kudu sira, ya bahwa mengkote donga katalon kabeh. Cek meni ya Allah ya Rahman padha api. Dalam nujuna ala hadanya rezeki dewa kepalahul asmaul husna. Kalau mongko kabehane Allah taala ilmu sama tegese zat sing duwe asma Allah lan Rahman. Iku ya al-asmaul husna atau al-asmaul husna duwe asma husna. Jadi kamane pengiran jawab
Mana saya Muhammad lagi muni ya Allah ya Rahman, mbok muni ping 99 ya ora ora. Zaman roh itu di asal usul ini dan asmaul husna itu menjawab wong kafir sing darani Nabi Muhammad dianggap di pangeran roh. Boleh kabeh ku asmane Allah. Asmane Allah ora trimo ngono. Pinten 90. Sing oleh berapa Allah. Ajane dipirang-pirang ora kene itu. Mulane ngeten iki sampean ben boten salah. Asmane Allah Ta'ala semua sifatil kamalah, semua sifat yang kamu anggap sempurna bagi Allah, itu otomatis sifatnya Allah Ta'ala. Jadi tidak terbatas tangan pulau. Makanya perdebatan di ulama tauhid, ulama kalam, sifat 20, sifat wajibnya Allah itu 20. Wujud, idam, bakok, mukolafatun, likhawatihi, kiamun. Itu salah. Kalau kamu katakan sifat wajibnya Allah 20 itu salah. Yang benar kalau mau teliti, sifat wajib yang harus kita kenali, kita ketahui itu 20. Kalau sifatnya Allah itu lebih dari 20 sifat apa saja yang sempurna, itu sifatnya Allah. Cuma kita hanya berkewajiban ngapalno yang 20. Begitu juga Rasul. Kalau misalnya keyakinan Rasul mau selawe, keliru, malah kafir. Mereka jelas-jelas Rasul luwes dimbing selah. Warusulang kotos naum alika min qablu warusulang lam naksusum. Jadi ana Rasul sing tak critakno kowe, ana Rasul sing rata. Jumlah Rasul yang terdata di kitab-kitab wis 100 selawe. Gitu. Wong sing sampean roh mawon pinten ya? Cuma sing wajib berroh, pinten? Nah, jadi amun salah paham ya. Jadi jangan kira Rasul itu hanya selawe sing wajib diketahui. Nah, tapi nak juga Rasul itu 100 selawe langsung. Orang darani tolongan. Lalu yang berlalu mawon misalnya gampang-gampangan. Yang ikuti Nabi Musa kan sama anaknya kan belum ada mulai dari sunu Jumat oleh satu sih. Musa raja itu. Musa itu kan yang kamu ketahui termasuk Nabi kan Harun ya. Tapi sama kalau baca tarikh tentang Nabi Musa dan Bani Israel, di situ ada Yusha bin Nun, ada Kalab dan semuanya juga roh. Sama setelah baca cerita tentang Nabi Musa, setelah mati diganti Yusha. Artinya kan jumlah Rasul yang ngiringi Musa saja ada Yusha bin Nun, paham ya? Mau setelah Nabi siapa? Ada Nabi Samuel, ada Nabi Daniel, ada paham ya? Artinya sekali cerita Nabi itu kamu buka, mesti mitra Nabi ini pengawalnya juga nanti Nabi. Kelilingnya juga Rasul membantu. Cuma yang wajib kita ketahui ini Bu 25. Tapi bukan berarti Rasul jumlahnya. Kalau sampean meyakini Rasul hanya 25 malah keliru. Karena Dewi Pengiran wa Rasulullah qad qasasna alaika min qablu wa Rasulullah lam naksusum. Dan ada Rasul-Rasul yang tidak ada ceritakan. Jadi ada kitab-kitab mulai Nabi Daniel, Nabi Samuel, macam-macam. Bisa bin Nun, Kalab dan sebagainya. Belum kalau kita meyakini Luqman bin Hakim termasuk, belum kita buat tambahin Nabi Khidir macam-macam. Nah, tapi Nabi Khidir kan tidak diutus. Yang kamu mencari apa? Nabi Khidir begini ya dakwah. Nabi Musa itu ulang Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir, jadi boleh sambil ini kali-kali. Karena orang eksan, karena jempolnya ditusuk dari Nabi Khidir. Wah, malah syarat kabeh. Mboten enten masalah iku. Ono. Nabi Khidir itu riyen namanya itu kalau ahli hadis itu yakin kalau Nabi Khidir sudah meninggal. Kalau Nabi dari Gotul. Tapi dalam kerjaan pengiran, ada di Indonesia lebih populer Nabi Khidir bukan gabun. Ya apa? Ya sebetulnya anak pulau yang enggak yakin mendapat ahli hadis. Ya Nabi Khidir sudah kabur. Bahwa kekuasaan Allah memungkinkan orang ketemu antar suku itu normal. Kenapa? Semua sepakat Nabi Musa sudah kabur. Semua sepakat Nabi Ibrahim sudah kabur. Tapi semua juga sepakat lewat hadis sahih bahwa Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa dan Nabi Ibrahim Lailatul Mi'raj ketika apa? Karena antara mati dan ketemu itu dua hal yang berbeda. Meskipun sudah meninggal, kalau Allah nggak ketemu, ya ketemu kayak Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Padahal jelas-jelas sudah kabur. Jadi sebenarnya saat meyakini Nabi Khidir kabur bukan berarti kita meyakini dan bisa normal. Ketemu kan ya normal saja kalau Allah ngertakno kan. Paham ya? Tapi kita ini kebetulan kita ini
Ya rada dikiki rada klenek-klenek itu terus rada ya sudah iman itu lebih populer sehingga kita-kita yang waras kayak kalah. Macam jadi kita mau kalah ini. Orang yang depan. Ya iya, kudu nasi dari kudu mau orang istisna ya. Orang apa? Kan orang hadis hilang tidur ni orang. Nah, padahal kadung nambahi kudu buat tambahin nabi itu. Yo ono ulama sing darani nabi diramati nabi itu. Kudu iki cek kulit sandale ning iki. Lho, ya ono ulama sing nganggur nambahin nabi ya dari sing Joko Allah. Jadi leader Joko Segoro nabi ya. Kalau sini nanti gue pangkat mau kayak mantri hutan. Mana aneh, jadi nuruti kiai ini aneh-aneh malah orang mau kita berubah. Kalau ketemu kiai macam itu berapa? Kalau di iwak nopon, piranda nopon sini koyo, berapa puluh ekor, piranda yang di sini. Jadi nak digerakan tertentu dari nabi itu tidak bisa. Kalau ngomongin, ini kan nabi itu arah pulau, kira-kira keramat. Iwak gerak ngerono wong ayo gerak ora kudu nek iki. Mbok obrak ayo gerak. Jadi gini loh. Enggak usah berlebihan. Ya kita yakin Nabi itu orang spesial, Nabi Ilyas orang spesial. Tapi kalau meyakini sesuatu yang melayani adat, misalnya orang hidup selamanya, kita malah ngadepi satu kaidah yang mengatakan guru nafsi dari betul. Ya, makanya kalau kata ahli hadis ya sudah Nabi Khidir kayak umumnya orang bahwa beliau sampai sekarang dipasrahi umat-umatnya Nabi ya sudah ala kaifiatin sehingga alam hawa sesuai cara yang diketahui sama seperti kita tahu Nabi Muhammad cerita aku ketemu Musa, aku ketemu Ibrahim, aku ketemu ini padahal beliau sudah ya, sama seperti ulama sekarang masih banyak yang ketemu Imam Ghazali, ketemu Syekh. Tapi apa terus Anda yakin Syekh Qadir masih hidup? Kan ya ada juga dari tak lagi, dari nopo. Tapi sama tidak harus punya keyakinan kayak saya nanti tidak mau ngapain. Dan sama tidak cukup berani. Tapi kalau meluruskan saja daripada sampai kangelan dan tidak jelas juga, ya normal mawar. Kalau ya yang normal. Kita yakin nak dulu nanti dari itu. Ya sudah gitu. Padahal kesuami wali juga ketemu Nabi. Ya sama seperti Nabi Muhammad dia ketemu Nabi Sinten. Nabi Ibrahim, Nabi yang lain. Ya biasa saja, normal saja, tidak ada yang aneh. Tapi daripada sampean membahas, kenapa yang bisa mati? Oh, karena mobil makhluk hayat. Oh, betul. Cerita, nanti Pasuruan ini cerita pulau di konser, kepengen ketemu makhluk hayat. Jadi nganggu sampan di taman Medura, perahu kiri, perahu konjeng di keimanan sendat. Muter-muter nih laut, negara manusia rawuran berarti orang ketemu makhluk. Ya, aku nanti kayaknya mati, orang ketemu. Mereka dijak tes-tesannya Nabi Musa kan nggawa iwak mati. Angger kan liwat ning kicik. Mriki tak ada pikir seron, pantai kok terus jawane kicik. Kan yo, lah isa bendone yo video, menyen santri yo ora video. Jadi baru dari Nabi Musa. Tak ini lah, wae ora iwake kejar-kejar. Aku kaget. Tapi pikiran Nabi Musa lucu, makanya Nabi yo tetap manusia, yo lucu nih. Jadi ini ukuran nak kejar-kejar di kolam Nabi. Ternyata dia hilang ya, itu perkara ini lucu. Sak, ima emang bisa pergi. Aku saya kira sulit apa? Jadi saya bingung dari ukuran. Dia kan lucu. Ibu mereka Nabi dan manusia yo no. Ya kata ono ironi, tapi yo Nabi itu. Oh benar ini. Kemudian cerita kata Nabi Musa kan pidato. Tuh apa hukum apa iso? Paling apa hukum apa iso? Penggemar beliau itu kultus. Ya Musa, orang kok sealim Anda? Apa ada orang yang lebih alim ketimbang Anda? Musa pikir, wah, terang paling alim itu semua. Ternyata pangeran tersinggung karena tidak mengembalikan ilmu kepada itu. Harusnya kan bilang wah alam. Terus kata pangeran, pangeran, aku dua kaulah yang lebih alim dibanding. Bisa gak terima, orang lebih ngalim. Putih Gusti. Nanti dia namanya ketemu tuh pengen ngetes, ya. Orang lebih ngalim. Caranya putih. Jadi pengiran, itu doi wak yang mati. Terus gak melakukan pinggir segoro. Angger kecipratan kok urip, ya nih pulau tapi. Mereka kecipratan mahul. Kurang Jawa Timur, maksudnya cerita itu nenggone laut merah. Itu kurang ini gue mati.
Jadi kanca kula sing kiai Pasuruan iku yo guyu ngakak-ngakak nek kancane padha kiai ini. Ya ora ketemu manten. Bon hasil terus. Tapi lucunya Nabi Musa itu duwe pelaturan tentang Yusa bin Nun, Yosua, cara bahasa ini Yosua. Pancen nabi-nabi ngoten niku dilalat sing nganggo malah wong Kristen. Nabi Samuel sing nganggo jeneng Samuel nggih wong Daniel sing nganggo nggih. Daniel jeneng saking nabi sinten? Daniel. Samuel, Daniel, Yusa, Yosua itu jeneng-jeneng nabi-nabi pengikut Nabi sintenmu. Terus bareng kecipratan makhluk hayat itu iwake urip. Bareng iwake urip melayu. Dan itu Yusa bin Nun itu kaget itu cara tadi terperangah terus gak itu cerita. Ya, waktu terus mau dia mengungkap terperanjat. Nah, lucunya Nabi Musa yang beliau bikin aturan sendiri. Nak iwa ibu urip kandak no aku. Mergo ning kono berarti orang Nabi. Lu eling pertama perkara ini lesu. Dari lucu. Sa aku lesu jiwa mantap mesti dipangan, Bang. Ya, Nabi Musa jadi lucu gitu. Nabi Bani Israel yang lucu juga. Terus dari Yusa, aku pasang di kawal meluncur melayu. Terus Nabi Musa yang mana? Lu jadi ku, dari kamakuna naburi patat ke ala atarihima. Jadi ku sing tak golek ya yuk balik. Kan? Jadi ku sing tak golek ya mungkin kepengen. Jadi ku sing tak golek, pokoknya agri wae ku urip berarti Nabi Khidir neng kulo ayo balik. Bareng balik yang berikut ternyata Nabi Khidir pun pakai jubah biru. Mungkin ada yang Khidir biru atau hijau? Hijau. Hijau begitu pokoknya Khidir benar hijau biru bau sama itu. Nabi Khidir sebenarnya yang berpakaian biru terus duduk di terus lagi suka mama buat ngerti. Ya, tapi rasa suka mau meeting nggak rasa. Mulai kalau misalnya umur tuh yang meruwak mengenal kamera ya rumah. Pokoknya keterangannya itu ala jubah dan Khidir, ala parwaten Khidir. Waalaikumsalam. Ketika ketemu Nabi Khidir, Nabi Musa bilang Assalamualaikum. Nabi Khidir sempat kaget. Gak dijawab. Aku biasa dewean ini kalau ada salam sopo itu sih. Kata Nabi Musa, saya Musa. Ternyata antar Nabi itu ya saling kenal. Kata Khidir, kamu Musa Bani Israel. Musa yang nabinya Bani Israel. Iya. Tapi Khidir sudah sopan ya. Kebaran Nabi Musa kan mau melete, oke, rasopan ini paling pintar. Nabi itu sudah cerita. Gini Musa, saya ini punya ilmu yang kamu tidak tahu. Kamu juga punya ilmu yang saya tidak tahu. Jadi Nabi itu punya bukti-bukti. Anak ala ilmin alamana ilah sing la ta'lam. Saya punya ilmu yang diajarkan Allah yang kamu tidak tahu. Kamu juga punya ilmu yang diajarkan Allah yang saya tidak. Nabi Musa cek penasaran. Kalau ilmu dengan aturan kok, enggak terima. Nah, tidak tebak-tebakan sampai 3 kali kalah nih. Gue ini penasaran, mau ilmu kok ini betul kok. Akhirnya 3 kali beliau kalah, terus ngakoni Nabi Khidir seperti itu. Cerita itu menjadi populer dari ilmu laduni. Sebenarnya ya laduni itu ya normal saja. Kod dalat sambil laduni, terus dari kata laduni itu wakil laduni kalau wakil itu ya normal saja. Tapi wong anggap ilmu laduni kayak spesies. Laduni itu gak ada. Nah, tidak cuma songkot di ingsun. Ilmu ya songkot di ingsun apa? Normal kan aja. Itu nak nganggo domir goib ladun. Nak nganggo domir mutakalim ladun. Nak wong akeh ya lagi hiru. Jadi ya normal. Paham ya terus. Ya sudah terus ada cerita macam-macam. Terus ada ulama yang tahu-tahu berpendapat Nabi Khidir itu hidup di layar umum. Nah, kebetulan pendapat ini populer kan Indonesia. Tapi kalau dari hadis tidak populer, jadi beda. Dari hadis, meskipun tadi ya jangan menafikan ketemu ini jangan menafikan karena setelah meninggal pun ketemu itu normal kayak Nabi Musa, ketemu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim ketemu. Paham ya? Nah, terus caranya ikut berdoa. Jadi itu caranya di mana? Di cara apa? Kamu jangan membatasi kekuasaan. Paham ya? Terserah sampean. Antar mazhab pulau atau mazhab wong akeh sampeyan padha ora paham. Artinya sing sampeyan yo yakin Nabi Khidir juga ora tahu ketemu, yo ora paham. Cuma itu konsensus orang banyak terus melok meh. Tapi jelas nak kebukun jelas. Mana wong edan pikir kali gitu.
Malah video jempol, ono begini itu. Kalau tahu kecepatan agak ono. Mau tahu kecepatan agak ono lalu. Nyana-nyana orang. Nah, nabi hidir waktu wali ini rasanya delok begini dia benar. Waktu wali ini orang kenal, malah tersinggung karena nabi hidir gayangin apa? Oh wali kok gayang wali kok. Wah. Paham ya? Jadi asal usulnya Asmail Muhammad itu aneh. Mencari pengiran dari TikTok, menyebut pengiran roh. Wahadani tadi kila awalan Rahman tidak sengatangin Asmail itu. Fa'inna haram kotak ramai Asmail itu senagama berhati. Ini gue ngatakan, Wawang dari la ilaha illa wa rahman rahim. Aman bukutu. Salamun minul. Wa minul aziz jafar mutakabir. Al-Khadidul Barim Insya-Allah wa Fa'ara wa Hasulullah. Selamat hari. Ar-Rahman Ar-Rahim populer Al-Malik sing dadi raja Al-Qudus kang banget suci ne assalam kang maringi keselamatan to assalamu kang ora iso rusak Al-Mukmin wae kula namanani kalih jangan kalih Al-Mukminu kang ngekeki kesentosan Al-Muhaiminu kang gawe kang menciptakan Al-Aziz kang menangan Al-Jabbar kang angkuh maksudnya tidak terkalahkan Al-Mutakabbiru ingkang sombong. Jadi sombong sifat yang saya kangge Allah, tapi orang saya kangge makhluk. Maksudnya sombong Allah gak bakal butuh wong liya. Al-Khaliqu kang menciptakan al-barik misalnya hingga al-musawwir kang gawe bentuk al-khabar kang akeh nyepurane al-qahar kang akeh misane al-wahab kang akeh maringi. Al-Razzaq kang akeh maringi rezeki, al-Fattah kang akeh buka al-alim kang pirsa al-qabid ingkang nyilekno rezeki utawa ingkang napa. Ya iki namanya sing menggenggam. Al-Basit kang buka, Al-Khofit ingkang ngendhekno derajat, Ar-Rafi ingkang ngangkat derajat, Al-Mu'izzu ingkang ngekeki kemuliaan, Al-Mu'izzu ingkang ngekeki kehinaan, As-Sami'ul Basir kang ngijane Basir kang pirsa. Sami Al-Hakam kang ahli bijak, Al-Adil kang adil, Al-Latif kang alus kang maha pengasih, Al-Khabir kang bijaksana, Al-Halim. Halim sing munggah siksa, wa yu'ajjilul 'uqubah. Al-Azim kang agung al-Ghafur kang akeh sepurane asyakur kang akeh syukur al-Ali kang agung al-Kabir kang agung ya Hafiz kang jaga al-Mukit kang ngekeki wektu kang ngatur wektu al-Hasib kang ngitab al-Jalil kang agung al-Karim kang mulya ar-Raqib kang neliti al-Mujib kang nyebadani donga al-Wasi kang jembar jembar paringe jembar macam-macam al-Hakim kang bijak al-Wadud kang akeh senenge maksudnya Allah gampang seneng. Jadi kekasih Allah itu gampang. Kau inna wa ghafurun syakur. Allah itu mudah mencintai. Al-Majid kang agung, Al-Ba'id kang nangehna sanga kubur, Asyahid kang dadi saksi, Al-Haqqu kang hak, Al-Wakil kang iso dipasrahi urusan, maksudnya urusan kabeh hakikate diurus pangeran. Al-Qawi kang kuat, Al-Matin ya kang kuat, Al-Wali kang dadi kersa, Al-Hamid kang terpuji. Al-Mufti kang iso ngitung, Al-Mufti kang ngawiti penciptaan, Al-Mu'id kang balekno, Al-Muqi mumit kang uripno, Al-Mu'id kang ngatekno, Al-Hayyu ingkang gesang, Al-Qayyum ingkang jumeneng, Al-Wajid kang agung, atau kang nemokno al-Majid kang agung, al-Wahid kang tunggal kang esa, as-Somad kang jadi tujuan. Somad maknanya alladzi yusmatu ilaihil umur yang menjadi fokus, menjadi tujuan. Al-Qadir kang kuwasa, al-Muqtadir yang kang kuwasa sampai al-Muqaddim kang dhisikno perkara, al-Muakhir kang akhirno perkara, al-Awwal kang awal. Al-Akhiru kang ora entek, ora komanane al-Akhiru sing entek malah repot. Wah, itu ana mono Jawa urip. Al-Akhiru ingkang Allah zat sing paling akhir, malah tawangane Allah terakhir bar malah. Al-Akhiru kang ora entek, napa? Wah, ana kula sampeyan. Dengan teman tidak raiso Al-Akhiru kang ora entek. Ya Al-Akhiru ora akhir, tapi kan marane ora. Al-Akhiru kang ora. Az-Zahiru ingkang ketok, gampang dikenali. Ya ana wong ora kenal pengiran pintu-pintune wong kok wae Al-Batinu kang batin. Ya dohe ya batin. Al-Wali kang dadi kang kuwasa, kang nguwasani perkara. Al-Muta'alim kang agung, Al-Baru ingkang apian, Tawab ingkang gampang napa tobat. Tapi Al-Mutaqimu kang gampang nyiksa, wong bulet-bulet ya kan. Al-Afu kang akeh nyepurane, Ar-Rauf kang akeh welase, Malikul Mulki kang nguwasani kerajaan di jalali napa. Kang dia keagungan lan kemuliaan. Al-Muqsitu ingkang adil, Al-Jami ingkang ngumpul perkara, Al-Wali ingkang sugih, Al-Mu'min ingkang nyugihno. Tapi kadang Al-Mani ingkang enggak. Kowe ra sugih-sugih rezekine dicegah. Malah enak ora bisa. Wae mana enak.
Nah juga ya syukur, nah gak di duit dibagi. Misal sama di desa Amelia, alhamdulillah Gusti di desa Amelia sama kepensiun dakong. Misalnya kepensiun dakong minimal orang yang ngelotian. Nah sama tertib melarat Gusti matur nuwun dengan dibagi. Ya, saya bergampang ngomong mau amalan di pangeran sing syukur, sing gampang. Atas kula ngaten iki ngoten. Untuk nikmat alhamdulillah Gusti untuk nikmat. Nah boten nih enak Gusti rasa hisab ora ono nikmat ya ora ono apa. Adoro ingkang ngekeki madharat, anafi ingkang ngekeki kemanfaatan, anuru kang ngekeki cahaya atau anur kang cahaya kang ngekeki cahaya. Biasanya ulama-ulama syariat anur sing marini cahaya. Jadi misalnya kata Allah nurus samawati wal ngake kiai syariat kata Imam Suyuti, Imam Ghazali maknane Allah nurus samawati sing ngekeki cahaya langit wal ardi. Oh, aman bayangno Allah sebagai nur, terus menjadi mas sebagai nur. Aman malah jadi musyabbih, nyerupakno Allah mbek mas. Padahal jelas-jelas Allah mukhalafatul bil hawa. Jadi namanya ini sing hati-hati. Maknane model saya an-nur te Allah sing maringi. Ada di kang nujono al-badi ingkang menciptakan, al-badi ingkang abadi, al-waris ingkang waris. Mergo sebenarnya wong mati kabeh balik inna nahnu narisul ardo waman alaiha. Paham ya? Inna nahnu narisul ar-rasyid dat sing bener terus as-sabur dat sing sabar. Roh kowe ra jelas ditimbarno. Roh kiai rada matre ditibar. Wong ngajal agama sithik-sithik gitu apa? Timbarno. Wong ngajal kaji gitu apa? Timbarno. Iku as-sabur no. Mengkodo di sepura kabeh. Rawahu Tirmidzi qala ta'ala wa nadzakir bisolati kalan wajib bandar-bandar sira bisolati kalan watanan sira. Dikira atiga kalan watanan sira dia ing dalem salat. Pa ya subbakan apa? Pa mau kan. Pa mau kamu kok krungu kae sira sapa alusipun berapa musyrik. Yen ana Quran juga bandar-bandar. Nah iki sing tukang iman bandar-bandar krungu Cina krungu non muslim yang yen ana Quran juga bandar-bandar. Mun nak krungu musyrik pa ya subbuka mongko bisa itu musyrik kae sira wa ya subul Quran. Qur'ane dadi Quran. Bengak opo wae. Wamanan wong anjala kang krono sapa man kuwi. Terus nyata di masalah-masalah ngoten iki wae nak ngaji siar di angsal. Tapi nak kesuwen banget sing dadekno wong jenuh niku ampun kok korbane Quran. Terus niki ayat mau kalau musyrikun faya subuh kawaya subul Quran. Wae sampean ana kula. Masalah ngoten niku kudu pikir akibat. Mulane wonten ayat wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi mesti akibate faya subbuha adwam bihoiri aina. Riyen sahabat-sahabat itu sangat senenge Islam sithik-sithik muni jancuk lata, jancuk uzza, jancuk pengiran wong kafir. Akhire wong kafir sesuk aku ati jancuk juga pengiran kan. Ayo mulane ora kowe do geman misoi pengiran wong kafir teman-teman kok korbane. Wah, jadi pengiran saya biasa ini kadang berpanas di santri-santri wong ora apa-apa di ilmu iki Pak. Wala tasubul ladina yad'una min du. Mergo kok akibate payasuk ruwa aduam di ghairi. Jadi yen asal dulu sahabat do semangat misoi latar usia. Akhirnya wong kafir semangat misoi pengen. Terus niki iki ya banter-banter maca Quran. Kok akhirnya wong misoi Quran pertama kan ditoleransi moto orang jauh tolong bos kosuan kabar suarane elek iku apa ae butuh kuping pun aja kuwi lewat nek syariat sama rasa tersinggung ilmu tersinggung anu ya ilmu rasa apa ya ora sering ditanggal di kongres masjid secara jenengan tujuh bulan itu lawan tujuh miliar. Dan itu biasa maca Quran dan masjid mulai dari subuh ngantos jam 11. Cara jenengan tidak perlu lagi. Saya tak ikhlas bahwa itu kita kemelek. Ikhlas. Kau yakin nama Quran dan 1000 ganjaran. Yakin siar ya. Kok neng musola limo sing marang masjid entah apa mau dan sesuai siar Islam. Gak siap deh. Kalau betul-betul pengen bujurnya lakon, nah kesaingan tidak ada. Jadi ini yang naif ya, naif dalam fikih. Kalau Anda yakin maca Quran itu syiar, di masjid syiar, harusnya di musola juga syiar. Nenggone musola syiar.
wabe maca Quran bareng-bareng bener. Tapi itu tidak mungkin ana kode dan ngene iki. Tak terangno, nak kita kok mislah. Nak wis kadung ngono sing maca, iku liyane wis kadung ra oleh. Kok nak kadung ngono sing maca, iku liyane mau kena sitok isi mak ngrungok. Niku pun otomatis, makanya mazhab Maliki, mazhab Hambali itu sudah ada kamusnya dalam mazhab Maliki. Ono imam sholat jahriyah, makmumnya oleh maca Quran. Ini kalau mazhab Hambali nanya, bagaimana mungkin ada sebuah qiraatul Quran disaingi mingguan agar ono maca Quran, kitab lainnya mendengar. Makanya dalam mazhab Hambali kalau imam jahriyah, ada jahriyah, ayat sholat maghrib itu makmum sudah ada wajib baca Fatihah. Karena alasannya kalau sudah kadung dibaca jahriyah, kan tentu kewajiban yang lainnya mendengar. Orang saingan, orang apa? Kalau nanti jelas bahwa ida puri Al-Quran itu mesti fastan. Nah, kalau kadung terbaca, yang lainnya hanya kena kitab mendengar. Makanya dalam mazhab Hambali, kalau yang imamnya baca jahriyah, makmumnya nggak usah baca Fatihah, hanya apa? Nah, cara mazhab Syafi'i untuk Fatihah nggak bisa ditoleransi, tetap harus tidak. Terus diakali nih, cara pasungen diakali. Imamnya kudu pinter, jadi berbaca Fatihah menang. Ngekei kesempatan makmum membaca. Ternyata enggak, nak sholat tarawih gebut lah. Pada edan itu. Ya tapi apa? Edan tarawih juga apa dibanding raih kan? Malah kalau ada tanya, hukumnya sholat tarawih rutin itu, hukumnya sholat. Cuma malaikat bingung oleh biji. Bukan kumpulan apa? Bukan ada imamnya. Nanti tadi kita ada imamnya. Ya rata takok nak latane opo ngamal gua sakit. Rata takok. Itu bingung kan nak tarawih teng musola. Jadi tak beda populer. Imam kok baik suwi ora payu. Sing tanam imamnya luar. Termasuk musola keluar imamnya kangkang kok laris perkara cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu akbar cukup. Jadi kalau saurip-urip kula rong tau tarawih maca Fatihah sempurna. Yang berlillahi rabbil alamin gitu. Lah misalnya ape muafek, tak terus no Fatihah, yo nganti imam iki jalan. Padahal salat jamaah ketinggalan rukun telu dawa. Tapi jare gak maca Fatihah, yo keras. Bingung rasane Fatihah. Lah nek cara mazhab Hambali ku aneh. Ana Fatihah banter kok mbok saiki maca ning dinggon nek Quran kadung diwaca. Iku kitab liyane ngrungok. Itu cara mazhab Hambali. Tapi kita mazhab Syafi'i khusus Fatihah harus. Akhirnya imamnya maca Fatihah, makmum ya saingan maca Fatihah. Imamnya kuldu, makmumnya siap-siap rukuk untuk Fatihah wis. Itu tinggi semua. Pokoknya terawih di Indonesia itu semua alam. Kalau terawih yang Mekah yang di rumah aku ya waras, ya orang pulau ya waras. Ini nanti kali jam terawih sama Mekah. Di Indonesia itu 10 menit. Jumlahnya sama, jumlahnya rongku juga 10 jam. Alam, tapi itu WAP di Bandung Gerdu. Tidak artinya di mazhabi apa saja itu tidak bisa kalau sampai pakai format. Kalau sampai intikal mazhab ke Hambali malah bisa karena tidak harus baca apa. Kalau selama mazhab Syafi'i itu harus Fatihah sampai sempurna. Kalau sebelum sempurna sampai rukuk dasar. Atau sampai menyempurnakan Fatihah, tapi nanti imam sampai istidal, sampai julus benar saja, pokoknya ketinggalan rukun 3. Ini gue dianggap berapa? Pakai sisi apa saja itu kan. Kecuali pakai sisi tadi timbang jagungan atau sholat itu yang menjadi dapat. Satu-satunya ketentuan ya timbang jagungan atau nopo. Ada hukumnya ya timbang jagungan atau nopo. Jadi kita ini kadang naik. Jadi muni maca Quran itu maksudnya nanti ini sing maca. Nek wong dia maca ora sih. Drengki wae kok. Mana kalau takut, kita apa ikhlas apa orang? Ikhlas wis, tak jawab kena ikhlas orang. Alasannya dia, kalau alasannya dia tentu masjid membunyikan Quran banter, musola, pondok. Padahal tak tambah rancu, gitu. Nak bareng-bareng nyetel tambah apa? Mestinya cara pulau yang paling toleransi yang masjid. Sehingga musola, pondok dan sebagainya itu di Arab, apa ya? Pondok pulau, pondok Quran. Ramadan nanti saya kira nggak bisa akan tahu. Itu sebetulnya tengah, nggak mau wes ini.
Perkara ngoten niku memang kula dalam hal ini harus menghadapi kembali. Nak wis kadung ono, iku liyane ngomongno aja malah napa. Muka kebayang. Ya wae dawuh pengiran wa idza amri al-Qur'an itu pas. Ora ono ning Quran, ora ono Quran diwaca yo saingi ora ono. Ora ono, kadung ono pas kudu kok. Akhirnya tadi alhamdulillah teng kampung-kampung ini modalnya liyane kok. Riyen wo tentang kaum lha musala limo muni kabeh iku pusing. Iku lho nek sikuman bingung malaikat akeh nyatet. Bingung. Aku serap bingung iki agak ora aku kok perkarane rupa 5 supplier tak desa piye. Alatane napa? Ya harus terjemahan ngeramai ini ya. Tapi alhamdulillah didengar. Sehingga menurut saya ya satu. Kalau mungkin ya di masjid ya, disepakati orang lain di masjid napa. Itu jadi dalam hal ini kalau setuju mazhab ya. Jadi kalau nak tarawih di intikal mazhab. Sampai saat ini kalau nak tarawih intikal mazhab. Ya Allah, tarawih saya ini khusus dalam Fatihah kalau anu mazhab kembali. Jadi burung-burung ono. Kangen-kangen kok ora etis. Saingan itu bener napa. Mau imam ibu antar cepet-cepetan mau nopo. Tapi memang kalau mazhab Syafi'i itu memang nggak bisa ditoleransi. Nah, tapi kalau tidak terawih selama ini memang baik. Kasus yang daerah corona yang imami, mereka tidak umum baca Fatihah mandek nopo terus mandek, makmum diberi ruang baca nopo. Setelah kira-kira makmum Fatihah selesai, kita baca nopo. Itu seperti Jimu'in itu wajibsan nulil imam ayat sudah taktatan ikut di ayat roh makmum nopo. Imam disunatkan setelah baca Fatihah diam dengan kadar makmum menyelesaikan apa? Jadi sebetulnya kalau imam baca Fatihah dengarkan sampai amin, terus makmum baca apa? Imam diam. Nah kira-kira kalau makmumnya selesai, imam baru meneruskan baca apa? Normalnya. Tapi yang berjalan tidak apa? Bukan di sepuro. Fayasubul Quran. Walau covid lan ojo nopolan non siro tu siro tegese lan non siro biar lan pate kalian tapi supaya pengalaman pasal bukan berapa sahabat siro. Waktu dilan boleh siro. Exit tegese nojo siro. Al kostar kok exit. Exit tegese gawe dengan siro. Bena dari kain antara nomor orang bena dari kan seri antara nih banter wal mengobatilan sama sabilan yang jalan dengan ikon di jalan wasaton dengan wakulan ucapan siro alhamdulillah. Deskapnya ini puji kulillah Allah di dalamnya takhid waladan. Kan orang alam sekolah di waladan yang anak. Walamnya kenal orang lalu lalu ketri Allah sopo syarikun sopo sekuton filmuji dalam kerajaan filuludia. Ini dalam kepengenalan. Allah orang yang ini. Walamnya kenal orang lalu ketri Allah sopo wali uang yang nulungi yang suruh kandungi sopo wali ya Allah. Minaduli tangking kehinaan. Allah orang butuh ditulung. Kita asli tangi arah kehinaan. Elang yudallah. Untuk Allah jadillah. Bisa orang ina sopo Allah. Payah saja mau itu sapa wa taala ila nasirin maring wong sing nulungi. Wakaf biru napa takbir. Lan gedhekno sira to maca takbir sira Allah takbiran kelawan takbir tenan. Azimru ya azimru tekse mulya no sira Allah azmatan lan kemuliaan tamat kan sempurna anis dikodi warati sange ngalap anak wasari lan sekutoran wadili lan kina. Waktu limalan kabehane perkara layar iku kang ora patut kuat di bawah. Watar tingkul hamdi utain tertemno pujian ala dari kaya ngatasi mumpon-mumpon kabeh li dalarati kronon juno ala anak ngatasi wa ta'ala wa mustahiku jatim beda li jamil mahami gimana sekabdani bro-bro pujian li kamali dati kronon sempurna li dati Allah watafur ujilan ijani Allah fi sifati dan sifat-sifat Allah rawani wayat nasofa Imam Ahmad niku orang ulama top Imam Suyuti wong Syafi'i tapi sithik rawal Imam Ahmad fi musnadi ing dalam musnad Imam Ahmad An Mu'ad al-Juhani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul ayatul nabi utai ayat kehormatan alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fi ilahi wa ala. Ini kalau khatam ini nek sampeyan maknane ben rumah kata Imam ini. Ini dawuh Imam Suyuti. Qala mu'allifuhu. Qala dawuh sapa mu'allifuhu sing aran ikilah kitab, rupane Jalaluddin Asyuti. Terus kalau besok ngaji niku surat Kahfi niku tafsirnya pun bendi pengarang, paham gitu ya? Yang surat Kahfi pun beda, malah guru deh dari sesuk.
Niki muridnya sesuk napa? Kok pinter di pokoknya hari murid guru atau banding. Saiki wah. Wong kadang susah. Gus jenengan mati piye? Muga-muga nek rada banding. Kaya mbah. Ono tapi tetep ono. Ya karo kula nek ilmu kula 10 ya sing 9 ora sama setengah. Suka 10 sok papat ngene-ngene. Kala mu'allifu, hadza taiki ku akhiru ma akhire perkara iki. Kamal tu kang nyempurna nang di dalam tafsirul Qur'anil. Dicek ning tengah tapi darane nyempurna. Karena tadi Imam Mahali ngarang mulai surat Kahfi. Imam Suyuti terusna ngantos surat berarti mun hatam. Lane hadza akhiru ma kamal tu fi tafsirul Qur'anil. Alladzi Allah qausya al-imam al-alim alam hafiz Jalaluddin al-Mahalli asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Waqat afrosulan teman-teman mencurahkan ingsun ing dalam ikilah karangan jadi ing kepaya ingsun jadi udah judi kami. Wabadal tulan nyerano ingsun fiksi ing dikira ingsun isi adat alif tina faida dan biro-biro faida sing indah. Uro hakang ningali ingsun kae nafais insyaallah. Insyaallah ta'ala. Terus what was still of the Waqat ing kepayan ingsun disami ing manane jadi dadi ing sami-sami manane napa. Ngeten-ngeten napa. Waqat uroha napa aroga sami. Kulo nu mari fanatik lho. Kalau lugu suskan mboten aroga tapi uroha. Tapi misalnya wonten kiye sing maca aroga ya. Terus ngeten nggih bahasa Arab. Ada lafaz-lafaz yang sering dan harus mabni majhul. Misalnya wong edan niku mesti majhul. Sehingga nanti madinya ya junda alaih. Uang kesemper di muhma alaih. Jadi selalu berbentuk mabdi napa? Majhul. Jadi lewat bahasa Arab ya antik. Jadi barang orang-orang itu jenenge makdum. Padahal artinya ya adam, tapi wong Arab muni napa? Makdum. Ora hakang ningali ingsun ing anak bayi insyaallah. Tasdikang lampa manfaat sira. Niki. Wa alaf tuhu lan ngarang ingsun ing kitab mudati kodime adil kalian ing dalam kadar hak Allah didawi Nabi Musa. Maksudnya mau 40 di. No. Jadi kitab Jalalain itu dikarang mau dalam masa itu 40. Jadi aku nak 5 tahun gue paham orang singarang kita. Akhirnya kanca kula, aku mau Jalalain ra iso. Lah singarang ngawur 40 dino bar. Jadi sing maca bingung desa kemu. Saya singarang ngawur. Kami seperti Fathul Mu'in, kita terkenal angel Fathul Mu'in. Kanca kula harus kurang aja. Dapat umum itu tahu motor raiso nyerah. Sekarang jajak, ngarangnya ngawur, awal kira raiso. Jajak ngarangnya gampang terlalu bisa. Tapi misalnya, ngerti aku Indonesia, mau dikarang bahasa Indonesia kan selesai. Oh, itu deh, benar. Jadi pengarang bahasa apa? Tahu rasa ngarang, nanti aku ngalim sih ngarang diri. Baca alulan gaya sopan sunnah kita fasilatan yang lantaran yang posisi maring bejo-bejo nanti naing bahwa dari kitab hakikah dalam hakikat Mustafa Juru disarikan di alam faedah minal kitab sang kitab al-mukamali kan sempurna. Wa alaihi lan ing atase hadal kitab fil ayil mutasyabih dan ayat mutasyabih iki maksud minan wa muhawalulan sadar. Maksudnya hakikate kitab iki ku yo menukil atau mengintisari sama kitab Hindu ya rupa-rupane karangane Jalaluddin Al-Mahal ninjang ini sesuk mulai sinau Jalaluddin Al-Mahal. Para simawong komalasi sapa Allah imro'an ing awa-awa anazara utawa wong Nagara kang ningali sapa wong beene sok kelawan lipat kesadaran dari mereka ada kita. Bahwa kepalan kandhek sapa wong sing dalam kitab ala foto ing atas salah. Pak Loani monggo mersala sapa wong sing aling atas foto. Bapak kultu hamidu wa rabbi idzani. Hamidu sing sono wa rabbi miran sing idzani alikane nek petunjuk sapa wa taala ni ingsun. 5 maring perkara abdi itu kang ngarang ingsun to kang etono ingsun. Maati sertane kelemahan ingsun wa duk filam tegese apa sing ingsun. Paman mongko utawi sapa li kedinten di kota iklan salah arja mongko iso nolak sapa ingsun anu sangiman. Wa man di sapa li kedinten ingsun buka beli lan mongko walau dikhaten salah jatuh sapa. Maksudnya sing ora salah iku sapa. Wes tak kita tuh ora payu sak pura-pura ana ikhlas mesti suar. Sak pura-pura bener. Ada kali iki walam yakuna ora ana apa juga berpisan iki sing lemangan ingsun. An ata arrodo itu ing dalam benda ingsun. An ata arrodo ing yen to nyinggung-nyinggung sapa ingsun. Hadza walam yakun fi kholati ing dalam ati ingsun utawa benda ingsun. Arti kholati an ata arrodo ing nyinggung ingsun dari kali ini krono ngerti ingsun dilati krono. Wan apas ane khoti saking tenanan khautu suruh di hari masalah ing dalam ikilah dalam.
Wa sallallahu sapa Allah yang benda manfaat sapa dengan kitab naf'an lan manfaat jaman kang akeh jaman di juman sami jaman ingkang akeh wayak takalan buka sapa Allah taala dengan kitab puluhan ing ati gulpan ingkang kekunci iki dongane maksud iki muga-muga ati-ati sing kekunci dadi kebu ngono cara dongane soe ana dongan wa ayuna lan pura-pura mripat umyan kang pit ulama yen nak ngomong sak enak berdongakno tapi kang kemelek wa ayunan muga-muga mripat sing picek dadi mel. Padahal pura-pura kuping sumban kang bu. Boten sampean ben ora nek cangkem ku elek duwe sanad, timbang sampean sopan ra di sanad lumayan aku cangkem elek duwe napa. Jadi yen ulama ngendikan sak guluban, wulfan wa ayunan umyan wa adanan sumana dumana ni ya mripat picek kuping budek. Semoga ora muni. Padahal ini kan kau sedengkan di mana wong ikhlas kan biasa atau sokoman al-mutawalat yang kitab yang dijawab keterangan. Waktu tadi bulan teman-teman yang mencoba insunan hari takmilah, sang istilah penyempurnaan wa aslian takmilah khas mangkarono nutup maksudnya aku kitab ini senajan tahu biasa ngarang kitab bedi tapi nak ning kitab iki ora. Wa adalan pindah ila sorihi asal kitab ila sorihi inat maring jelas kitab maksudnya kuatir diingkari. Wal wajib walam yuwajjah utawa ora sing arah apa ada kitab ila daqo iman ila daqo iman apa ha iman apa rumah apa ha maring bener kan iman salah dan kula iman tapi kula ora iman itu salah mergo bingung ngurusin none ha ono sing hari maring jedal-jedale hadis tak paman apa nih pak? Paman desa panik wong kana orang sokoman. Dia di dalam ikilah dunia itu kok akmar itu picak ya bahwa mengkotenan til akhirati ing dalam akhirat ya akmar picak men. Nah, wong nek dunia kok picak misalnya proses keterangan wau tauhid picak engko ning akhirat ya napa? Picak. Semacam apa? Mulane kok picak ya tauhid itu sampai normal. Roda kono wong tunggu di sini nanti kita sapa Allah taala kitab hidayatan itu pinjul ila tabil hakim maring jalan sing atau kana tauhid wakilan nang ngali ala sako iki kalimat ini atas detail-detail kalimat di ada kitab atau kana nabi baca alalan gawe sapa Allah taala nang kita minalladzina amwa alihim nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika wa hasuna nang bagus sapa ulaika mung kabeh apane rokikon kekancang sing kekancang sing apik ambek nabi siddiqin syuhada ora kanjangan kowe hasilnya kalau ada apa? Pokoknya kalau rampung sobong alif minta livi yamal akad asyiro syawal sana tasawin wasalah samia tahun bidan walau ngatus hitung pulang. Bahkan tidak sih yamal artiya misalnya Ramadan pada tanggal Ramadan sana timur puro. Bener. Ngarangin iku tanggal 1 Ramadan bare tanggal 10 Syawal berarti batang pulau. Menunjuk nona ulama dia tak kompo tamu itu ngarang kita. Ngarang mau ini dia ini, gua syukur dengan atau bulan yang pulau Sukuman. Uri yang ulama itu rata bulan. Mereka itu ngarang apa? Lagi foto-foto ngarang tanggal 3, bare tanggal 10. Pak, ya saya ini gak kebayang. Ben tutup tapi rezeki wah. Belum ini tanggal 3 ngarang, di baru tanggal pulau. Berarti dia betul. Pas, kenapa? Gue sampai bener anak kelakuanku anak sanate. Wah, ini awalnya di proses. Ya, itu anak kota aku bodoh-bodoh. Ini kalau kodoh-kodoh. Dari sana ini ambil bodoh, berarti selagi pas. Wah, dia omah paling pengen dulu. Karena ini sudah mata aku sebelah tanggal lurah di peduli ya. Mungkin saya ini dari situ. Di keluarga masjid ini stop tanggal. Salaman doa bagus. Lah, tapi cepat ya kan. Ada kiai tidak taman kendala akhirnya keluar. Nah, yang masuk di sini aku. Terus kita bola alik bah apa no aja. Ayo kalau kiai ekstrem sebenarnya tapi tak kayak gitu. Kiai ekstrem dengan Indonesia yang terkenal kiai juga. Yang mana nih jibrat jalanan namanya kiai Sinten. Mana nih juga jalanan namanya kiai. Wah, nonton kamu dibuka lawan. Mau kenapa kok beri? Yang kedua bagiannya di Pandeglang, tapi mendingan masih belum berdui pas jamaah, tapi nanti mangkat, no tadi berdui pas nopo.
Kalau ini menapian, pun dari kombinasi itu menapian itu. Mana diam-diam jangan Gus, ngaji ramah di taman ikan ramah. Selama itu tak kalau aku, selama itu mulan ramah. Orang-orang Quran, ulama itu nombor tamu orang. Ulama itu tak kalau aku alan. Ulama itu pas mulan, ngomong ya bapak, biasa dia anak cucu, rumah anak cucu. Orang di sana biasa, kurang-kurang piring biasa, kayak sesuatu anak lo gitu. Karena saya kalau di rumah ya seorang bapak. Nah, ini ya ulama terpaksa. Zaman ngaji. Maksudnya ngalim pulau, misalnya ngalim rugen ya pulau ngaji tuh. Paham ya? Imam Syuuti itu ngarang tanggal 3 Ramadan, nanti tanggal 10. Wah, aku rapat melakoni ora usah. Tapi sementing roh, anak kaya pulau itu aneh. Sing aneh sampeyan, maksudnya ben roh anaknya. Ngono aku foto. Tombol tamu, bojo pulau itu sore ngamu pulau. Kira bojo tanggal 20. Ya jajan terus. Tapi di tamu sekolah apa yang ada di tamu tenang ya. Ya tenang nggak di tamu. Yang berbaca sholat id kan biasanya pun tonggo-tonggo canong dan ini gula sama. Jangan nanti ngerontok pernah tua ya rokok-rokokan dalam pulau. Pernah sepuh ya rokok-rokokan. Tapi yang bodoh ngetok tanggal lo gak dibertahu gitu. Kurang ada kesusahan aja ya. Kalau bodoh salah itu tenang. Misalnya orang salah sampai dengan akhirat. Kalau tetap ngeleng non adunya non apa? Ya tetap ancam. Saya sebagai ulama tetap sirong. Itu lah beguyan tapi tetap. Sebenarnya bismillah itu nunggu puasa ke sini dia sebenarnya gampang. Mana akhirat totalan. Jadi nak sekolah saya gak iso enak ya. So, kadang nonton tiang waktu atau putus ya kalau baru kayak wong alim. Wong alim betul baru kayak nak wong alim kok tak berhukum. Sejumlah ini ramanti. Ya karena dulu zaman Ibnu Umar, nak wong mugas wong alim-alim di satu daerah. Sebenarnya kalau yang tak kok umum som. Ya mau tak ya Umar, saya ini keluarkan dari desa ini. Desa ini penduduknya mati semua. Perkara anak yang nama. Dan gitu, sama orangnya Quran begini. Quran terang no bagian umur usul bagian jumlah misfun atau biro. Macam-macam detail. Nah, sandure loro tunggal bagian susah ini. Sebelum orang sing takok hukum detail ngono ora sing sama mau masuk ngene, nak mau apa ngene. Salat sing batal gerakan telu sing mutawaliyat ngene. Kasih takok. Aji ku efrakiron sama tok kira ono sing biasane yo metu. Karena yo metu sing pinter pinter orangnya. Soalnya kalau nak sing pinter kan pinter tenan. Ya bumi itu sudah malpun. Penduduknya terlaknati karena tidak ada yang takok hukum ning wong alim. Tapi luwe lanat meneh agak ditunggu di wong kale. Jadi akhirnya gempur nak ngoten. Jadi aku bisa. Jadi ya bumi itu terlaknati. Muga penduduknya gak gelem takok wong. Tapi luwe entuk lanat meneh nak ono wong. Akhirnya dia itu tunggal berjimat. Jadi apa? Hari Rasulullah zaman Sugeng dia sering misalnya rawuh saluni kamu itu tanya. Lain Quran kata wa saluna ka alim mafid. Mana Nabi itu seneng, urip teng Madinah seneng. Wong wedok-wedok Ansor masalah ket wa saluna ka alim. Sing ahli astronomi, ahli falak ya saluna ka anil ahil. Sing sugih di duwe akeh takok. Ya Rasulullah lu sugih duwe kula akeh ero sinten. Ya saluna ka madayun. Orang saiki duwe akeh apa do kiai. Kere kon dia sahabat nak suka tak kok. Ya Rasulullah itu suka. Kalau tak kena sini. Ini disebut yas aluna kama ada. Nah ini kira orang tak kok. Kira tak kok iya. Kalau orang tahu di tamu orang tak kok ngono itu ada. Ya alhamdulillah orang tidak kok ngono. Jadi bang malah kalau tomak malah dosa tok. Orang tak kok isamen juga anak aku lah malah karo-karo. Malah kode sarapir. Eleng-eleng wakana ibtidak bihi yaumul arbi'a mustahila Ramadan wa faragha min yaumul arbi'a sadita sofar tanata idda wa sabina wa talata wa waru'a wa rakatan. Ini betul apa? Qala Syekh Muhammad Muhammad bin Abi Bakar Al-Khatib Abduhi Qarani Sadiqi Asy'ala lama kamaluddin Al-Makhali aku Sayyidina Syekh Al-Imam Jalaluddin Al-Makhali rahimahullah au ra'a au Syekh Jalaluddin Al-Mazkur. Terus inaumi ngoten. Fenomen dalam turu, wabena jadi sosial nasional lama hakik jalan dinas.
ini cerita-cerita wali. Jadi barang karangan kode bare. Adi Jalaluddin Al-Mahali itu cek sugeng. Jadi apa? Dua beliau mengkabundut. Barang dua beliau dikabundut terus ngipi. Jalaluddin Al-Mahali ketemu Jalaluddin Al-Suyuti. Muson ibu hadi takmilah. Wakat aku tasya hadi takmilah yadihi. Watas sopahalan buka-buka. Sopahalan mana yang buka-buka lampiran. Yang hadi takmilah. Wayaku musan matur. Ayu rumah ahsan. Wati awatto. Begini ya. Pak Guru dari Imam Suyuti. Karangan pulau ke karangan jenang saya budi ya. Pak Kala mau berdoa sampai dari dinasti diwati, saya karangan pulau. Lucu. Pak Kala mundur nih ala cerita arwah alimawat yang berkata dia yang dalam imal. Wakaan lalu dan kalau istune Imam Suyuti itu isi dunia bicara Suyuti lah. Pirotin main berapa penantangan dia takmilah bilut penjualan alus. Wang soni kuwe takmilah dari sengarang takmilah ulama urida alise andi guru wasaya apa sama ya. Jadi maksudnya nggak Imam Mahali itu disoal. Karangannya saya pulang, kok karangannya jenengan di kelemahan ternyata dari Imam Suyuti, dari muridnya. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahali sebagai guru mengguyur dok yang sabar sama ya, guyur dok. Dan ternyata ya, semua karangan itu uang mulai itu ngarang lah, tapi nak ngeritik mesti nopo. Mengenai kasus mubalak mesti menangan, kalau dia ini dok guru, enggak nopo. Mulai sing tadi populer itu Rian Imam Ibnu Malik, wali Malik wong Nahu Alfiyah Ibnu Malik. Ini Ibnu Imam kita Ibnu Malik. Ini guru wong ruku rapati pinter, jadi Ibnu Mufti. Guru itu rapati pinter, kadang kan murid guru pinter murid. Jadi kadang guru murid pinter murid. Misalnya murid kene apa, utek apa. Guru istiqomah rapati sonan kan juga kadang. Hasil itu bareng Alfiyah sekarang itu Ibnu Malik muni Fa'iqatan Alfiyah tabni. Jadi sudut Alfiyah. Kalau Muhammad bin Malik Abdul Rahman soalnya itu alam itu ada yang menjarafa waktu Alfiyah maka si Nabi dia supaya itu langsung bilang ini tadi waktu buat kitab Haidun. Itu. Makanya walhasil Ibnu Malik itu muji Alfiyah Fa'iqatan Alfiyah tabni. Alfiyah ini ngalahno karangan Ibnu Mufti gurune. Lah niku jarine cerita, terus ini kualat. Kualat itu terus iso ngarang, macet uteke napa? Macet. Barang pas uteke macet niku mergo kualat gurune. Ya sampeyan iso terusno menyerahi ora kualat kula, maksudnya ora kualat, ngene kualat. Wis macet sih. Ora tangane napa? Wah. Terus dia turu ngipi. Niti nazaman asfa'i kotan alfiyatab Ibnu Mufti bergurune dinyak terus nang kira terus nanggo tak tambahi separuh tak urun separuh bet wal hayyu qad yahidu alfanai wong urip kita ngalahno 1000 sing wis mati menurut mati bu kritik yo menengae wal hayyu qad yahidu alfanai wong urip kita mulane kaya saiki dosen-dosen nang IAIN nang kritik Imam Syafi'i yo tak menang-menangi dhewe ndene jek urip sing dikritik wis. Ora padha urip yo kukut ngono. Wali toko saiki dianalisis, kiai-kiai kula dianalisis dari mengalami stagnasi kesulitan pemikiran tahu urip muni mana kowe jek mana sinya Ibnu Diwal Hayyu dewa urip iku kok yang ibu teman-teman iso ngalahno kok kadang ngalahno kok wong urip alfame dene wong 1000 sing wis tangi terus kuat kok terus ngelem gurune wa kitab bin Haidun tabdilan mustawjibun tanah ijal dan awo yang di batin wa akhirah diwalahu bidaro jadil dene ngakon Ibnu Mufti orang yang spesial ada artinya ilmi malah itu pun Tuhan buatan sombong atau sama dia sering pakai guru pulau sombong. Dia sering pulau kritik, dia sering pulau pakai kain. Mau bapak pulau itu sering jagonya. Tak gue pun ada di kiai ragu juga ya. Ilmu biologi. Dia cuma ilmu di pakai kain. Guru saya juga gitu. Saya pun sekarang sering bilang ke istri saya, namanya kurang menangi anak kecil kan. Caranya kiai ragu juga ya. Penting alim, tapi ragu juga ya. Saya juga ada seperti Stefan, nanti anak saya juga ada seperti dengan coba kowe orang kemana itu, mereka angel teman tertim. Parah.
Lalu seneng nggak kalau nyanyi? Kalau nggak ada kajian katanya nyanyi ulama-ulama yang pun nggak bentuk. Ini tidak nyanyi. Fa'ikotan alfiyatab nimu mas. Jadi terus awal hayu kot yaklifu apa? Jadi wong urip tentu soal ana wong sing wis mah. Mare Nabi Adam dimaki-maki Nabi Musa. Nabi Musa iki urip Adam yo kalah. Adamun Idris mukun cuma soleh wa Ibrahim lalu tono Ismail ada Yakub Yusuf Ibrahim. Yaitu Harun wa Musa wal Yasa. Kata pinten? Selikur. Nabi Adam dan Nabi Musa kata itu selikur Nabi dulu pinten. Walhasil Nabi Musa itu masuk akal. Gara-gara ana wong mlebu neraka tetep salah Nabi. Lha opo dene mangan kulti. Cara mangan kulti habitat kita ini disuruh harus sama jemenan, harus sama zinos. Habitat kita harus jemenan dari kemana dia nego. Lengket, misalnya jenengan Nabi Adam di orang salah, kue ya tetap hadis warga ganteng-ganteng orang cewek, orang macam-macam. Jadi piye wae kita ning donya kangelan gara-gara salahe Nabi. Oh, mesti ngomong Nabi Musa wong ngomong piye wae kita ning iki salahe Nabi. Mereka pernah ngajar aku tuh nang ngono. Mereka tak mudah, untuk kaca selikor Nabi dong, kalau itu mau rumah kami. Ternyata setelah ditemukan Tuhan di alam roh, yang menang Nabi Adam. Pertama Nabi Adam bilang, ya Adam, anta abul basar. Kalau apal tak ya Adam, anta abul basar. Gara-gara akhirat tanat minal jannati wa asqaitan. Akhirat sangat tokno sira anak yang manusa minal jannati saking suwar wa asqaitahum dan engkau yang bikin manusia celaka. Tapi ya Adam senior ya, kayak Imam Ali disalahnya cuti ya gitu. Ya tak kerja momen. Nabi Adam mulai ngendikan dulu ya Musa anta kalimu wa istofaka wa dikalami wa isalah. Itu kalimu wong sing dipilih Allah wong pinter banget. Mergo sing dipilih Allah. Kowe roh gak nak kabeh iki ditetir. Aku ditetir ono sedurunge 40 tahun. Plus takdir aku salah, plus takdir desain bumi. Kowe roh nak aku ditetir salah sedurunge 40 tahun iki to. Kowe roh bumi digawe sapa jenengan dek kula lha iya. Salah aku dhisik takdir. Aku salah masih gawe. Ternyata setelah diinjak di Loh Mahfud, itu 40 tahun sebelumnya Nabi Adam digawe. Memang skenario-nya ya salah. Ya turun di bumi. Hingga Allah sebagai bumi, kalau jago, kalau telon, kalau kira-kira dipangan roken, paham. Jadi intinya desain pengusiran sudah disetting sedemikian. Nyatanya setelah ketemu ya kayak Nabi Musa. Mulai disebut Fahad Ja'a Musa. Akhirnya Adam mengalahkan zaman Nabi Adam lebih petokno, ya cek perintah-perintah sawangane bener dhewe mergo urip. Nabi Adam wis paham ya? Disebut malah yukot dari ibu alfa. Nah, usah dipertemukan ada dialek ternyata Nabi Musa kah? Ada sama rasanya yang ulama-ulama Islam. Mungkin gayanya kuno itu zaman itu bisa nyelamatkan Islam yang model kuno itu. Dong ya, wong sing nyembah gunung cek wedi gede amit bah. Akhirnya ulama dicek percaya saksi. Nah, saya kira modern. Sirik mungkin bisa untuk mempertahankan Islam di adat Buddha dan Hindu satu-satunya cara ya. Rontok mentoleransi nopo saja. Nah, saya ini ulama saya ini modern. Saja sirik. Mau ketemu. Mau nopo. Oh izin. Leng gitu, riyen nak dolanan ning sawah, iku ana sajen ya. Mergo percaya alam-alam. Saiki podo wong kepengin seneng percaya kita, kepengin seneng percaya Kristus. Ora dianggap sirik. Karena sirik tak golek tujuan liyane Allah. Berarti kan nak golek seneng golek kita ya sirik. Golek seneng kok golek. Tapi lucu kan, ketika mau kuburan dianggap sirik, tapi golek kita boten apa? Padahal aku yang boleh senang liane Allah kudune. Ini kode aneh. Kamu boleh ketenangan hati dari orang kuburan sih. Nah, metik kita. Kepengen tenang. Buatan apa? Soal pulau buatan usaha lah hukum-hukumnya.
Dianggap ini kuburan juga beban, dan sekitaran juga beban. Lah maka sahabat waleka mengerang dewi tinggi, mengerang sing roh itu gitu kan manusia orang wajib roh, orang wajib nopo. Paham ya? Terus ini Imam Suyuti, Imam Mahali ketika tentang Imam Suyuti namun yata bersam wayat hak. Namun yata bersam mengguyudah Imam Mahali, mengguru di tengah. Kalau saya pun Imam Jalaluddin Abdurrahman sampai sekian Alladzi a'taqidu az-zinubi sing tak yakini lan tak pastekno ana wa ta'ala di wa ta'usya dalil nama ahli sing dikarang dikit ati ahsan wati. Ya sebagian apik karangane dene. Ana kita bapaten lan pira-pira kelas kasiraten kang akeh te pawa di buma wa ta'u. Uti akeh perkara wa tukang letakna itu ing mabuna mustafatun din ambil wati sang karangane al-mahali. Wa mustafatun lan disari kang sang karangane Jalaluddin al-Mahali. Lamir ya tarana kemaman mujud ing disanding sedhidari. Wa amal ladzi ru'yatil manam al-maktub a'lahu fala Allah syekh asyarabihi ilal mawadi mari beberapa tempat al-qalila allati khalaqat wa fiha kan khalaq tu kan beda toko ingsun wa tau ing karangane utawa syekh dia ing dalam mawadi lingkup tating krono siji faedah wa ya utawi iki ya siratun musiti wa ya di al-mawadi ya siratun siji dan lan kanan ma'adzun nuga orang yang kau ingsun hari mawadi tak dulu tumangka mawadi asrot mawadi 10 empat. Jadi hebatnya Imam Suyuti. Karanganku Jalalain itu niru Imam Mahali kecuali 10 item. Dalam 10 item ini aku balelo contoh Imam Mahali. Iya, iki eleng iki. Nah karangannya juga gurune ke 10 nopo item. Asrot mawadi. Minha ini. Anak saya pola di surat isot warroh unerol kujismun natifun Yahya bil insan kan jadi urip di sebab jisim sopan insan musuh dinuju di kelawan kumu seroh di dan insan wakun tuh tapi dulu amalan itu lucu aku pertama ya anu fadzakar tuh ada hadap di surat hijri itu madorok tuh alai terus kasih doa dikauli wasaluna ka aniro kuliruhu min amri murid orang kurang aja pertama aku tertarik anut baru tak angen-angen kurang bener terus orang anut dari Imam Suyuti lucu murid doang ayah sore hat itu kali murid-murid niru kiai tahu bisa juga niru kiai itu tak ada orang enak kiri wah nanti itu ayah sore hat si anak orang yang tak tahu itu minjillah kita ala-ala nanggu paling sama dengan antari dia orang dia orang saya tak sudah musik bisa berjalan waroh lamnya takalam alaihi Muhammadin sallallahu alaihi masalah roh itu nabi atau dawuh atau nerang ngene panung sikuan monggo enggak kita menjalan setengah-setengah di anak sekolah surat haji. Asobiun kang aran asobiun firqatun kelompok menyelimuti dan Yahudi. Jadi cara Jalaluddin al-Mahali Sobiun kelompok sange wong Yahudi. Padakar tu dari kapi surat Al-Baqarah. Aku eling ini lho innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasobi. Iku cara Imam Mahali Sobiun firqatun minal Yahudi. Padakar tu dari kapi surat Al-Baqarah. Aku nek surat Al-Baqarah keeling baditu lan ambe ingsun awin nasoro. Jadi nak cara Imam Suyuti as-sadiqul firqatun al-yahud awin nasoro. Bayanan krono jelas noli kaulen mari pendapat tani kang kedua. Bainalu al-ma'ruf. Mongko tak temne al-qaul tani al-ma'ruf iki kenal khususon. Luwe-luwe ing asabina buku. Wa fil minhaj lan iku tetep ing dalam kitab minhaj. Wa in khalaqat lamun senajan to nyulayani lamun nyulayani sapa Samirah wong Samirah al-Yahudi dan Yahudi. Wa Sofia lan nyulayani sapa kelompok Sofia Nasara fi asli ini ing dalam asli agamane Yahudi dan Nasara. Kuluna, ini kita termasuk takbiran. Kalau takbir Imam Suyuti paling aneh lah. Kuluna mongko den haramno sapa nisa kitabia. Ngono kelo. Kacau ya. Kalau karangan Imam Suyuti sing kacau iki. Loku ini kalau cerita bahwa saya ngaji itu serius. Takbir ini kan pulau buatan paham mulai cilik ngasih tua. Gara-gara ngasih ini rotok nukilin itu separuh. Nukilin itu separuh. Jadi ngeten nih. Nukilin separuh. Napa? Pulau boleh terjemah mulai karangan di misbah macam-macam. Tetap pulau bingung. Gara-gara itu nukilin apa? Separuh. Akhirnya pulau boleh dan wafil penyihat. Boleh teks aslinya yang kita menemukan. Maksudnya minhajul tolibin, karangan Imam Nawawi. Napa minhajul? Jadi ngeten maksud. Wong wedok kitabiah. Wong wedok kitabiah kholiso. Iku oleh dikawin wong itu. Nggih, oleh dikawin apa? Kecuali kalau kitabiahnya ini sudah masyubah, sudah campur kitabiah Samirah, kitabiah Soibah,
kita biar campur-campur. Anak kita biar campur-campur kurim. Tetap jadinya haram. Mereka kita biar apa? Jadi intinya itu masalah nikah, masalah apa? Lah Imam Suyuti oleh nukil tentang mriki niku separo. Wa fil minhaj wa in khalafat asamirah masalah teologi. Ujung-ujung nukil ning bab napa? Nikah. Mulane temriki lapas kurimna bingung lho iki rujukno ning ndi ujug-ujug. Nah kan kasus Pak Alta kan rujuke nang wong wedok to, paham ya? Jadi kurang pusing. Kurang sampai sholat. Mesti maksudnya itu piye? Kurang mencuriga. Paling itu nikah. Tapi nopo nang suci gloyor kok kene umpet. Iya, berbakat akidah kok gloyor urusan apa? Sing nyarai Jalalain kitab Futuhat Ilahiyah karangan Sulaiman Al-Jamal tak goleki orang-orang paling ora curiga, paling ora paham bisa. Perkarane yo ruwet bisa. Maksudnya boten paham lho ora kecewa. Piye karepe imam napa? Gloyor. Itu biasa ulama ora paham padha ora paham, perkarane ora cocok. Lha nek ora paham sampean mergo ora ro. Dadi ora paham ono loro, ora paham ora cocok, ono ora paham ora ro. Lah sing ora cocok ku jenenge antar ulama harus kok. Dan jadi kurimna maksudnya nikah wadon kita bias sing pun boten kholiso, boten murni. Itu tidak bisa dikategorikan kita bias sing oleh dini nikah. Boten kategori ya alunaka maza silalagum qul silalakumut bayikat. Wa ta'amul ladina utul kita bakilul lakum wa ta'amukum filul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kita. Paham ya? Jadi wal muhsanatu minal ladina kitab itu hanya kitabiah kholisoh, bukan kitabiah sing masyubah, sing tercampur mbek aliran aneh-aneh misalnya Samiro, utawi Sobi. Lah itu terus kurimna. Lah itu kula kagete kan takbir kurimna bakat wong wedok kok dilebokno ning masalah firqah-firqah ning masalah teologi. Ora pusing. Iya, sawi ora nerangno, makane punya curiga, jadi bingung. Ya ada ulama bingung. Sawi boten nerangno, Futuhat Ilahiyah boten apa? Ternyata mungkin beliau iktifak wakil minyak. Oh, boleh ini. Kulon namun gak ada sarai. Kulon gak ada kitab Qalyubi Umairan. Karangan Imam Mahali juga nyarai kitab nopo. Minyak. Hasil intinya ketemu. Ternyata ini masalah nikah. Masalah nopo? Nikah. Ya mbok ulama ini dulu. Umul baru ini kitab akidah. Sekarang saya ada juga. Tapi pun yang selipan ini ada masalah. Ijazah kekuatan kaum lelaki. Lah ya lucu, banyak ulama di sini ya lucu. Iku piye oleh nyelip dong apa. Dadi ulama di sini ono sing ijazah, jenenge ngarang ora urut. Tak muni-muni ini, kenapa? Jadi memang pro duwe karangan senine ulama di sini. Jadi kadang beloyo rupa-rupa sapa terus. Napa? Beloyo nek padha ulama ora, sampeyan ora ora. Lha kula. Mane bingung analisis ulama ndok. Ini kurimna itu maksudnya kurimna itu wong wedok sing pun boten kitab ya kholiso kurimna kurimna napa lil muslimin ayang ihuhun bon wa fi syuruhila ing tetep dalam pira-pira sara min hak an-nasyafi ya radhiyallahu lane temriki terus an-nasyafi ya mergo bakat masalah fikih an-nasyafi ya radhiyallahu naswala an-nasyafi firqatun minan wala at-tahbiru lan ora ngadiro ing ala nek iki mau diantarikan ing panggonan kang ketiga maka anasyara fi wa ta'ala yusyiri ila misal wa alam sawa ila al-fatihah